Bab 1666. Tahap kedua setengah Sein. Hati orang lain bergetar hebat. Itu baru tahap kedua dari semi suci. Sangat mudah untuk membunuh orang kuat di tanah suci. Kekuatan bertarung semacam ini terlalu mengerikan. Pergi. Setelah beberapa saat, talenta lain menanggapi dan berteriak, mundur dan ingin keluar dari sini. Aku baru saja berkata, jangan pergi, mati, sekarang aku ingin pergi, sudah terlambat. Luming mengeluarkan suara dingin, tubuhnya muncul satu persatu titik cahaya, 36 tentara suci, melayang keluar, semangat tentara perang berkumpul, mencapai tingkat yang mengerikan. Wah! Tombak naga hitam telah kembali ke tangan Luming, dan kemudian dibuang oleh Luming, dan patriark dari sebuah keluarga dipaku ke tanah. Luming, memegang pedang perang dan menginjak kehampaan, membunuh leluhur dari tanah suci. Membunuh. Luming minum banyak, dan formula pedang ajaib pecah. Tubuh leluhur tanah suci bergetar sesaat. Saat ini, pedang Luming telah terbunuh. Uff. Sangat mudah, leluhur tanah suci ini dibunuh oleh Luming dengan satu pedang. Orang kuat lain dari tanah suci jatuh. Di tempat kejadian, hanya leluhur tertua dan tertua dari keluarga yang tersisa, tetapi mereka terjerat oleh leluhur tua dan kepala keluarga Su. Lepaskan aku. Melihat kedatangan Luming, ayah dari tanah suci yang telah menjadi sebuah keluarga ketakutan dan ingin berhenti menangis minta ampun. Membunuh. Mata Luming dingin dan tak tertandingi, dan formula pedang ajaib pecah lagi. Tubuh lelaki tua itu bergetar, dan kemudian pedang Luming dipotong. Ayah mertua dibunuh oleh Luming dengan pedang. Kemudian, pedang itu melintas, dan kepala keluarga juga terbunuh. Sebelumnya, itu milik keributan paling kuat dari leluhur keluarga. Jika kamu ingin memohon belas kasihan, apakah mungkin? Sejauh ini, leluhur dan kepala dari 3 keluarga lainnya semuanya jatuh di sini. Nenek moyang keluarga Su dan kepala keluarga Su kaget melihat Luming. Mereka tertegun. Sampai sekarang, mereka semua bingung. Mati, 3 keluarga leluhur dan leluhur tanah suci lainnya, sudah mati. Dari serangan Luming hingga pembunuhan tuan dari 3 keluarga, butuh waktu kurang dari 1 menit. Kekuatan bertarung yang luar biasa seperti itu di luar imajinasi mereka. Iblis, monster tak tertandingi sejati, tidak heran mereka berani bertanya pada Zhang Shenzi. Sekarang, seluruh orang Changzu berpikir bahwa Luming ditakdirkan untuk dibunuh oleh Shenzi, tetapi sekarang tampaknya Luming belum tentu. Seluruh Changzu memandang rendah Luming. Nenek moyang keluarga Su dan patriark melontarkan gagasan di benak mereka. Kemudian, di dalam hati mereka, mereka sangat gembira. Yang terkuat dari 3 keluarga lainnya semuanya mati. Sejak saat itu, siapa lawan dari keluarga Suzhou di kota Gusu? Mereka akan mendominasi kota Gusu. Semua ini karena Luming. Memikirkan hal ini, tuan dari keluarga Su ketakutan. Untungnya, pada awalnya, dia berubah pikiran dan berencana untuk memenangkan hati Luming. Kalau tidak, keluarga Su akan hancur. Nasib keluarga Su benar-benar diubah oleh satu pemikiran. Tuan keluarga Su sangat rumit. Namun, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan membawa Luming dan memperlakukan Su Lei dengan baik. Luming sangat tenang dalam pikirannya. Dia mengambil cincin penyimpanan dari anggota keluarga yang kuat, dan hati kudus dari 3 orang kuat tanah suci. Kemudian, terus menunggu. Tidak lama kemudian, tubuh Su Lei mengeluarkan nafas yang kuat, dan kemudian nafasnya dengan cepat menyatu. Su Lei membuka matanya. Tua, leluhur, tuan rumah. Su Lei melihat leluhur dan pemilik keluarga, dan dengan cepat bangkit untuk memberi hormat. Jangan terlalu sopan. Leluhur Su, bantu Su Lei. Su Lei dan Luming sangat dekat. Dia bahkan berspekulasi apakah mereka memiliki hubungan khusus. Beraninya dia membiarkan Su Lei melakukan upacara sebesar itu. Su Lei bangkit dan melihat tubuh 3 keluarga kuat lainnya. Dia bahkan lebih terkejut. Ayo pergi. Luming membuka mulutnya. Keempat pria itu menuju pintu keluar. Saat berikutnya, mereka muncul di luar tanah leluhur mereka. Di luar tanah leluhur, banyak orang yang menunggu. Saat ini, mereka melihat Luming keluar dan melihat mereka satu persatu. Kembalilah ke rumah Su. Nenek moyang keluarga Su memberi perintah. Luming dan anak-anaknya semuanya kembali ke keluarga Su. Anak-anak dari 3 keluarga lainnya, menunggu lama di luar tanah leluhur mereka, tidak menemukan leluhur dan leluhur mereka keluar. Mereka sedikit terburu-buru. Setelah itu, mereka mengirim orang ke tanah leluhur, tetapi menemukan bahwa leluhur dan kepala ketiga keluarga semuanya telah meninggal. Begitu berita itu keluar, kota Gusu memicu gelombang besar, dan semua orang terkejut. Semua leluhur dan kepala ketiga keluarga meninggal di tanah leluhur mereka, tetapi keluarga Su aman dan sehat. Semua orang tahu bahwa kota Gusu akan berubah. 3 keluarga lainnya ketakutan.
Begitu mereka kembali ke keluarga Su, leluhur dan pemilik keluarga Su mulai mendekorasi. Sekarang, kota Gusu harus bersatu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Keesokan harinya, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur dan kepala keluarga Su. Dia ingin kembali ke Lembah Naga. Kakak bela diri Lu Ming, aku akan kembali bersamamu, kata Su Lei. Sekarang, status ibunya dan orang-orangnya telah meningkat di keluarga Su. Secara alami, dia bisa tenang. Bagus. Lu Ming mengangguk dan membawa Su Lei keluar dari kota Gusu. Nenek moyang keluarga Su dan yang lainnya pergi jauh-jauh keluar kota Gusu. Semuanya, tolong kembali. Lu Ming mengeluarkan pesawat ulang-alik yang rusak, dan Su Lei memasuki pesawat ulang-alik yang rusak. Pesawat ulang-alik yang rusak terbang dengan api listrik dan menghilang di udara. Suki, lebih baik tidak membiarkan Lu Ming membunuh orang-orang kudus sebelum pertempuran yang menentukan antara Lu Ming dan Senzi. Nenek moyang keluarga Su memberikan pesan kepada tuan keluarga Su. Kakek, aku tahu. Tuan dari keluarga Su mengangguk. Hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Mereka mengerti bahwa semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jika orang-orang dari Sekte Dewa mengetahuinya, itu akan berbahaya bagi Lu Ming sebelumnya. Sekarang, mereka secara alami berharap Lu Ming bisa menang. Karena Lu Ming dan Su Lei sangat dekat, semakin kuat Lu Ming, semakin banyak manfaat yang akan didapat keluarga Su di masa depan. Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian, Lu Ming akhirnya kembali ke Lembah Dewa Naga. Kakak bela diri Lu Ming, kapan kamu pergi ke pertemuan Dingbao? Aku akan ikut denganmu. Su Lei membuka mulutnya dengan malu-malu. Suaranya sangat kecil, dan dia tampaknya takut akan penolakan Lu Ming. Yah, saat aku pergi ke Changshan, aku akan memberimu pesan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ya. Su Lei mengangguk dan wajahnya memerah. Setelah itu, Lu Ming dan Su Lei berpisah, dan Lu Ming kembali ke Lembah Yunlong. Menguasai. Begitu aku memasuki Lembah Yunlong, aku mendengar tangisan yang jelas. Sesosok kecil bergegas menuju Lu Ming. Harum. Lu Ming tersenyum. Sosok mungil ini tentu saja adalah muridnya, Lu Xiangxiang. Adik laki-laki, kamu akhirnya kembali. Selama periode ini, Xiangxiang sangat memikirkanmu. Aku ingin tahu kapan tuannya akan kembali. Suara heroik terdengar, dan Long Yuanshan melangkah maju. Kakak senior kedua. Lu Ming memegang tinjunya. Dia sudah menyampaikan berita itu ke Long Yuanshan sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan menemukan Long Yuanshan dan Xiangxiang begitu dia kembali. Bab 1667 Subscribe Penatua. Kakak bela diri kedua, apakah kamu sudah menembus Tanah Suci? Selamat. Begitu Lu Ming melihat Gunung Long Yuan, dia menemukan bahwa ada kekuatan suci yang melonjak di Gunung Long Yuan, dan dia langsung sangat gembira. Haha, kakak seperguruan menyia-nyiakan waktu begitu lama untuk menerobos Tanah Suci. Ketiga kakak seperguruanmu telah menembus Tanah Suci untuk waktu yang lama. Long Yuan San berani dan terus terang tersenyum. Dengan bakat kakak bela diri kedua, begitu kamu menghancurkan orang suci, kamu pasti bisa mengalahkan bambu di masa depan. Lu Mingdao. Lu Ming pernah mendengar Tian Cui dan Sue Ningsin menyebutkan bahwa ketika Long Yuanshan masih muda, dia terluka parah dan melukai asalnya. Oleh karena itu, kemajuan kultivasinya selanjutnya sangat lambat, dan dia terjebak di tempat semi suci dan sulit untuk ditembus. Dikatakan bahwa ketika Yuanshan masih muda, dia pergi berlatih dengan kakak laki-lakinya. Ketika dia bertemu dengan musuh yang kuat, dia tewas dalam perang dan Long Yuanshan terluka parah. Ini juga merupakan simpul dalam pikiran Long Yuanshan dan juga merupakan hambatan terhadap kemajuannya. Long Yuanshan tersenyum dan tidak banyak bicara. Xiangxiang, ayo, tunjukkan, bagaimana prestasimu. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke Xiangxiang. Lebih dari setahun telah berlalu, wewangian telah tumbuh sebagian besar, telah berusia lebih dari 9 tahun, semacam perasaan anggun, penampilan adalah embrio kecantikan. Lu Ming melihatnya dan merasa terkejut. Dia berkata, Xiangxiang, apakah kamu sudah menembus semangat? Ya, aku baru saja menerobosnya belum lama ini. Aku belum kehilangan kultivasi Xiangxiang aku. Xiangxiang mengedipkan matanya yang besar. Bibir Lu Ming bergetar sesaat, tidak hanya tidak jatuh, itu juga luar biasa. Lebih dari setahun yang lalu, kultivasi Xiangxiang adalah puncak dari Raja Wu. Lebih dari setahun yang lalu, Xiangxiang melintasi beberapa alam besar dan menerobos alam roh dan roh. Ketika dia berusia lebih dari 9 tahun, dia dikejutkan oleh keadaan pikiran Lu Ming. Haha, adik ke-9, apakah kamu terkejut bahwa bakat Xiangxiang tidak ada bandingannya dan langka di dunia? Jika kita tidak bekerja keras, kita akan segera dikalahkan oleh Xiangxiang. Long Yuan San tertawa. Itu mungkin. Lu Ming bergumam, merasakan tekanan. Sebagai seorang guru, dia akan benar-benar disusul oleh Xiangxiang di masa depan, yang terlalu tidak tahu malu.
Tentu saja, dia sangat senang. Terlepas dari tekanannya, aku masih berharap semakin kuat aromanya, semakin baik. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tuannya? Lu Ming bertanya. Tuan, ada sesuatu yang harus aku lakukan kali ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadi selama periode waktu ini, aku akan berlatih dengan wewangian. Jalan Gunung Longyuan. Oh. Lu Ming mengangguk. Tampaknya pemimpin lembah Yunlong benar-benar peristiwa besar. Adik laki-laki ke-9, ini waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Hari ini, lembah Dewa Naga mengadakan pemilihan tempat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao. Sekarang, sudah terlambat. Jalan Gunung Longyuan. Penyaringan kuota. Lu Ming terkejut. Di masa lalu, pertemuan harta tetap tampaknya telah mencapai level 7 Kaisar Wu atau lebih, dan usianya di bawah 50 tahun. Mengapa perlu untuk menyaring kali ini? Adik laki-laki ke-9, peraturan telah diubah untuk pertemuan Dingbao ini. Karena dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak master dan banyak talenta di antara generasi muda. Dengan cara ini, ada terlalu banyak orang dengan lebih dari 7 tingkat Kaisar Wu, dan ada juga banyak talenta yang lebih kuat. Oleh karena itu, tidak ada arti penting bagi terlalu banyak orang dari 7 tingkat Kaisar Wu atau lebih untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, kali ini, peraturan diubah untuk mengirim 20 Tianjiao terkuat dari setiap klan untuk berpartisipasi. Long Yuan San menjelaskan. Hanya 20. Lu Mingdao. Itu benar. Jadi lembah Dewa Naga pertama-tama memilih 20 tempat bersama-sama oleh 7 tetua lembah, lalu yang lain menantang 20 orang ini. Jika mereka menantang pemenang, mereka dapat saling menggantikan dan menjadi salah satu dari 20 orang. Sampai tidak ada yang menantang mereka, 20 tempat akan ditentukan. 9 adik seperguruan, ayo pergi. Kamu pasti bisa memenangkan satu tempat. Jalan Gunung Longyuan. Bagus. Lu Ming mengangguk, dengan wangi, terbang ke gunung salju besar dengan Gunung Longyuan. Segera, mereka tiba di tempat kompetisi. Puncak gunung salju besar sangat datar, dan ada platform pertempuran di tengahnya. Platform pertempuran dikelilingi oleh orang-orang. Di arah utara platform susunan, ada tempat duduk, di mana semua bangunan tinggi dari lembah 7 lembah Dewa Naga berada. Di tepi platform pertempuran berdiri deretan orang. Ini adalah 20 orang yang dipilih oleh 7 lembah. 7 kakak laki-laki bela diri, 8 kakak perempuan bela diri. Di antara 20 orang, Lu Ming melihat Tian Hammer dan Sue Ningsin. Adik laki-laki ke-7 dan adik perempuan ke-8 telah mencapai tahap pertama semi suci. Mereka sangat baik di antara generasi muda lembah Dewa Naga. Jalan Gunung Longyuan. Lu Ming mengangguk. Lebih dari setahun yang lalu, Tian Cui dan Sue Ningsin mencapai kelas 8 Kaisar Wu. Sekarang, normal bagi mereka untuk mencapai tahap pertama semi bijak dengan bakat mereka. Lu Ming, ini Lu Ming. Saat ini, seseorang melihat Lu Ming dan langsung berseru. Apa? Lu Ming muncul. Di mana? Seketika, banyak orang menoleh dan melihat sekeliling, lalu mata mereka tertuju pada Lu Ming. Lu Ming menantang Senzi, dan semua orang di lembah Longshan mengetahuinya. Namun dalam 3 tahun terakhir, Lu Ming jarang muncul. Orang-orang sangat ingin tahu tentang keadaan seperti apa yang telah dicapai Lu Ming sekarang. Lu Ming, memegangi Xiang-Xiang dan Long Yuanshan, mendarat di area tempat duduk. Lembah Yunlong, sebagai salah satu dari 7 lembah, kini menjadi terobosan di Tanah Suci, jadi secara alami memenuhi syarat untuk duduk di sini. Pandangan dingin dan terpencil menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming segera merasakan jalan dan melihat ke sisi lain. Tuan Lembah Naga Perak. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Tuan Lembah Yunlong menatap Lu Ming dengan dingin dan menoleh. Sekarang, siapa tantangannya? Di atas platform pertempuran, ada sesepuh Tanah Suci yang bertanggung jawab, dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda bergegas ke atas panggung dan memilih seorang pemuda untuk menantangnya. Pria muda yang menantang juga merupakan kultivasi Kaisar Wu Jieshong. Setelah lebih dari 10 gerakan, orang yang menantang dikalahkan. Kemudian, beberapa orang lagi maju untuk menantang, tetapi mereka dikalahkan satu persatu. Mereka yang bisa dipilih oleh para tetua dari 7 lembah pasti yang terbaik dari generasi muda lembah Dewa Naga. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menantang dan berhasil. Dari awal tantangan hingga sekarang, sudah puluhan orang yang ditantang, namun belum ada yang berhasil. Siapa lagi yang datang untuk menantang? Tanya sesepuh tuan rumah. Aku akan naik dan mencari tempat. Saat ini, Lu Ming bangkit, melangkah keluar, dan muncul di peron. Semuanya terkejut dan mata mereka tertuju pada Lu Ming. Lu Ming telah lama menghilang. Tidak ada yang tahu kekuatan Lu Ming sekarang. Oleh karena itu, tidak ada nama untuk Lu Ming di 20 tempat awal. Sekarang, Lu Ming, bisakah dia menantang kesuksesan? Lu Ming menyapu seluruh lapangan dalam pertemuan Dingbao terakhir, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Sekarang,
Setelah sekian lama, seharusnya tidak ada masalah untuk memenangkan tempat. Ya, bukan masalah besar untuk memenangkan satu tempat, tapi aku tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang. Di sekitar platform pertempuran, banyak orang berspekulasi. Bab 1668 Subscribe Penatua. Pada pertemuan Dingbao terakhir, Luming menyapu seluruh lapangan dengan kekuatan tempur yang kuat. Namun, kultivasi Luming hanya 4 tingkat dari Kaisar Wu. Hampir 3 tahun kemudian, level apa yang telah dicapai Luming? Setidaknya ke pangkat tinggi Kaisar Wu. Haha, adik laki-laki ke-9, akhirnya kembali, sehingga kita bisa bertarung bersama lagi. Tian Hammer tertawa. Menurutnya, Luming memenangkan tempat dengan mudah. 7 kakak laki-laki, 8 kakak perempuan, kamu baik-baik saja. Ketika tantangan selesai, minumlah. Luming berkata sambil tersenyum. Bagus, haha. Hati Tian Hammer dan Suening keduanya tersenyum dan mengangguk. Luming, siapa yang akan kamu tantang? Tetua tuan rumah menatap Luming. Hanya dia. Mata Luming menyapu dan jatuh pada seorang pemuda berjubah perak. Pria ini adalah Tian Jiao dari Lembah Yinlong. Siapa yang harus dia pilih? Luming, kali ini dan itu. 3 tahun lalu, meskipun kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, sekarang belum tentu. Pria muda itu melangkah keluar dengan napas yang kuat. Napas Wu Huang dari 9 puncak. Apalagi jika orang ini bisa dipilih, bakatnya tidak buruk, dan level rohnya sedang, meski bukan roh yang unggul. Ayo pergi, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Luming berbicara dengan lemah dan suaranya datar. Wu Huang Jiuchong, menurutnya, hanyalah sebuah adegan yang berlalu begitu saja. Sombong, kalau begitu aku akan menurunkanmu, cakar naga perak. Tian Jiao dari Lembah Yinlong banyak minum. Di permukaan tubuhnya, lapisan sisik naga perak muncul. Satu cakar mencengkeram Luming, meninggalkan bekas cakar yang mengerikan di udara. Dalam sekejap, dia datang ke Luming. Ini sangat kuat, mari kita lihat bagaimana Luming bisa memecahkannya. Seseorang berseru. Pada saat ini, Luming mengulurkan tangan, lalu mengirim lebih dulu, secepat listrik, yang satu meraih pergelangan tangan yang lain, lengan yang lain, dan bahkan seluruh orang, berhenti di udara. Pecahkan untukku. Tiba-tiba, wajah pihak lain berkobar dengan perak. Lu Yinming tidak mengguncang lengannya. Menyentuh. Sisi lain terpukul keras ke tanah, dan peron meraung keras. Kemudian Luming melambaikan tangannya, dan tubuh lawannya, seperti karung yang rusak, langsung dilempar keluar dari platform pertempuran oleh Luming, dan jatuh ke tanah dengan wajah bingung. Ini. Banyak juga yang bingung. Tian Jiao, puncak ke-9 Wu Huang di Lembah Yinlong, dikalahkan. Terlalu mudah bagi Luming untuk bergerak. Meskipun pada awalnya, beberapa orang mengira Luming akan menang, tetapi mereka tidak menyangka akan menang dengan mudah. Luming, apakah kamu sudah menembus setengah suci? Bersenandung. Di kursi, Master Lembah Naga Perak mendengus dingin dan wajahnya muram. Haha, adik ke-9, ini sangat kuat. Tian Cui tertawa. Adik laki-laki ke-9, kamu sangat ringan. Salju membeku di hati. Luming tersenyum. Dia berbelas kasih sekarang, kalau tidak pihak lain akan mati. Kali ini, Lu Mingsheng telah masuk 20 besar. Siapa lagi yang akan menantang selanjutnya? Tanya tuan rumah. Tunggu sebentar. Saat itu, ada suara di peron. Kepala tetua tercengang dan melihat ke salah satu dari 20 orang di platform pertempuran dan berkata, Inus Perak, pertanyaan apa yang kamu miliki? Seorang pria muda berjubah perak keluar dengan ekspresi dingin dan bangga di wajahnya. Pria inilah yang menelepon sebentar. Penatua, menurutku Luming tidak memenuhi syarat untuk memasukkan kuota 20 orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao untuk Lembah Naga. Jalan Pinus Perak. Kentut, Pinus Perak, kualifikasi apa yang harus kamu katakan bahwa adik laki-laki Luming tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao untuk Lembah Naga? Kekuatan adik laki-laki Luming jelas bagi semua orang. Tian Cui marah dan berteriak. Yah, ini sedikit kuat. Apa hebatnya? Lagu Perak mendengus dingin, dan berkata, semua orang tahu bahwa Luming berani dan telah menyinggung Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Jika dia juga berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao, kita akan menjadi sasaran 3 sekte utama. Pada saat itu waktu, jangan katakan untuk memenangkan tempat pertama dalam pertemuan Dingbao. Jangan mengambil bagian bawah, meskipun itu bagus. Pada pertemuan Dingbao 3 tahun lalu, kami juga diperebutkan oleh 3 sekte besar. Bagaimana akhirnya kami mendapatkan yang pertama? Cara sarkastik hati Snowning. Saat ini, pada saat itu, pertemuan Dingbao hanyalah lelucon kecil. Pertemuan Dingbao adalah kebanggaan surga yang sesungguhnya. Apa itu Luming? Terlebih lagi, pertunangannya dengan Senzi tidak ada hubungannya dengan pertemuan Dingbao. Pokoknya, hasilnya telah hancur.
Lebih baik meminta Senzi untuk mengirimnya mati. Mengapa mengganggu kami? Silver Pine Rod. Zisong benar. Menurutku, lebih baik membunuh Luming secara langsung dan memberikannya pada Senzi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tian Shenzong. Di kursi, Master Lembah Naga Perak berbicara dengan dingin. Hahaha, jika kamu ingin menyanjung Sekte Dewa-Dewa dan menjadi anjing Sekte Dewa, kamu bisa pergi. Tidak ada yang akan menghentikanmu, tapi aku tidak tertarik. Luming tertawa terbahak-bahak dan memandang Master Lembah Naga Perak dengan jijik. Sombong, kamu berani. Penguasa Lembah Yinlong sangat marah, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Anjing tua itu marah. Luming berbicara dengan nada meremehkan. Kemudian dia menoleh dan mengabaikan Master Lembah Naga Perak. Dada Master Ki Lembah Yinlong naik dan turun. Dia ingin menamparkan Luming sampai mati. Tapi di sini, ada 7 Master Lembah, dan ada Master Lembah lainnya. Secara alami, dia tidak bisa melakukan ini. Banyak orang menyesali bahwa Luming masih begitu berani dan terus terang. Di depan semua orang, mereka langsung memarahi penguasa Lembah Yunlong sebagai anjing tua, seperti 3 tahun lalu. Seperti yang kamu lihat, putra ini sangat tidak sopan. Aku sarankan agar dia didiskualifikasi, dan kemudian prestasinya dibuang dan dimasukkan ke dalam penjara. Lembah Yinlong adalah Yin Lengdao utama. Aku pikir adik laki-laki ke-9 benar. Kamu jelas-jelas adalah anjing tua. Sebagai penguasa lembah, kamu harus memberikan para murid lembah Dewa Naga untuk menebus kesalahan kepada Dewa Surga. Kamu memiliki wajah yang baik. Jika kamu ingin berlutut dan menjilat Sekte Tianshan, silakan dan langsung bergabung dengan Sekte Tianshan. Kamu tidak terlalu banyak di lembah Dewa Naga, tetapi banyak di kurang kamu. Area tempat duduk, bukaan dingin Long Yuanshan. Sekarang dia telah menembus tanah suci. Ketika penguasa lembah Yunlong tidak ada, dia bertindak sebagai pemimpin lembah Yunlong. Dia memiliki kekuatan yang besar, jadi dia tidak perlu takut dengan Master Silver Dragon Valley. Kamu, lembah Yunlong, adalah kanker lembah Dewa Naga. Tuan Lembah Naga Perak marah. Nah, sebagai sesepuh, apa yang kamu perjuangkan? Terus tonton kontesnya. Di satu sisi, seorang lelaki tua berbaju ungu membuka mulutnya. Pria tua berjubah ungu adalah penguasa Lembah Naga Ungu. Ya, Yinlong, kamu sudah cukup dewasa untuk memiliki pemahaman yang baik dengan generasi muda. Apakah kamu tidak takut dengan lelucon generasi muda lainnya? Lembah utama lainnya membuka mulutnya. Wajah Master Lembah Yinlong lebih suram. Jelas, beberapa Master Lembah lainnya membantu Luming. Hahaha. Di platform pertempuran, Tianhammer menyeringai lurus dan sangat bahagia. Itu sangat keras di telinga Master Lembah Naga Perak. Bab 1669 Subscribe Penatua. Luming, partisipasimu dalam pertemuan Dingbao tidak efektif. Sebaliknya, kami diincar oleh 3 departemen besar lainnya. Jika aku jadi kamu, otomatis aku akan turun dari panggung dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Yin Song mulai minum dan terus menyerang Luming. Dia ingin Luming tidak menghadiri pertemuan Dingbao, kehilangan muka dan dibunuh oleh Senzi. Selain itu, dapat menekan Luming dan meningkatkan prestise. 3 tahun lalu, prestasinya hanyalah puncak ke-9 dari Kaisar Wu. Dia tidak bisa bersinar cemerlang dan tidak bisa bersaing dengan iblis teratas. Tapi sekarang, kultivasinya telah mencapai tahap kedua semi bijak, dan dia telah memahami hukumnya. Selain itu, ia juga merupakan tubuh roh yang unggul dengan daya juang yang kuat. Sekarang di lembah Dewa Naga, kekuatan bertarungnya berada di urutan kedua setelah Maple Ungu, salah satu dari 10 roh jahat. Dia ambisius dan bertekad untuk melampaui Maple Ungu dan menjadi 10 roh jahat yang baru. Sebelumnya, ia harus senantiasa menegakkan martabatnya. Luming, yang terkenal, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang bagus. Jadi, sangat berguna bagimu untuk menghadiri pertemuan Dingbao. Luming menanggapi dengan ringan. Omong kosong, siapa yang tahu kekuatan bertarung aku? Jika aku menghadiri pertemuan Dingbao, aku pasti akan membantu lembah naga mencapai kesuksesan. Silver Painao berlari jalan. Hanya kamu, sia-sia, aku akan memberikan diriku wajah yang baik. Luming berkata dengan ringan. Apa yang kamu katakan? Yin Song sangat marah, wajahnya sangat suram. Dia memalingkan matanya dan berkata, Luming, aku menantangmu sekarang. Jika kamu bisa membuat 10 gerakan tak terkalahkan di tanganku, aku akan mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadiri pertemuan Dingbao. Bagaimana dengan itu? 10 gerakan tidak terkalahkan. Mulut Luming sedikit terangkat. Apa, kamu tidak berani? Silver Pine mencibir, lalu menjadi tuan rumah tetua, dengan cara, tetua, pertempuran ini, bisakah? Jika Luming setuju, ya. Tuan tahu. Mata semua orang tertuju pada Luming. Yin Song menantang Luming. Saat ini, Pinus Perak adalah yang terkuat kedua dari generasi muda lembah Dewa Naga, kedua setelah Maple Ungu.
Jika kamu tidak memiliki kultivasi semi-sage tahap kedua, tidak mudah menerima 10 gerakan pinus perak. Yah, kamu bisa melakukannya. Luming berbicara dengan lemah, dan wajahnya tenang. Orang tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Di kursi, penguasa lembah Yinlong memberikan pesan kepada Yinsong dan berkata, Zisong, ini adalah kesempatan. Pegang kesempatan dan hapus Luming. Silverpine mengangguk dan setuju, secerca tepi melintas di matanya. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Yinsong telah mencapai tahap kedua dari kultivasi semi-suci, dan tubuh roh adalah tubuh roh yang unggul. Sue Ningxin dengan cepat berbisik kepada Luming secara rahasia agar Luming berhati-hati. Luming tersenyum pada Tianhammer dan Sue Ningxin. Jika orang ini ingin menantang Master, dia harus dikalahkan oleh Master. Master adalah yang terkuat. Di tepi Gunung Longyuan, Lu Xiangxiang berbisik. Menyentuh. Di platform pertempuran, Pinus Perak melangkah keluar dari platform pertempuran, dan kultivasi setengah suci dari tahap kedua tidak diragukan lagi terungkap. Ada aturan di sekelilingnya dan napasnya menekan. Luming, kamu benar-benar di luar kemampuanmu. 3 tahun lalu, prestasimu tidak lebih dari 4 tingkat Kaisar Wu. Sekarang, tidak peduli seberapa cepat kamu meningkat, level apa yang bisa kamu capai. Berlututlah untukku. Angin perak mencibir dan melangkah maju dengan satu tangan ke arah Luming. Berlutut. Pada saat ini, Luming tiba-tiba minum, dan pedang ajaib Jue meledak di matanya dan menusuk ke dalam pinus perak. Silverpine mengeluarkan jeritan melengking dan tak tertandingi, matanya menonjol, dan wajahnya berkerut, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Jiwanya hampir terkoyak oleh Luming. Berlutut. Luming minum lagi dan melangkah keluar. Ledakan. Luming yang mencapai tanah suci kerusuhan kekuatan jiwa, tergila-gila pada tekanan pinus perak. Saat ini, Luming seperti dewa di depan Yinsong. Tingginya 10.000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi, dan bergerak serta berpikir. Langit runtuh dan mayatnya sejuta. Pada saat ini, Pinus Perak patah hati dan berlutut dengan suara plop. Melihat adegan ini, seluruh penonton, terpana, bola mata hampir meledak, luar biasa melihat semuanya. Pinus Perak, sebenarnya berlutut di depan Luming. Terlebih lagi, mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mereka baru saja mendengar Luming berteriak, bergulinglah. Lalu Yinsong berlutut. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, Yinsong tidak terkalahkan. Dia sama sekali tidak memperhatikan Luming. Dia mengancam bahwa Luming dapat menuntut 10 gerakan di tangannya, dan mengakui bahwa Luming memiliki kekuatan dan dapat menghadiri pertemuan Dingbao. Tapi sekarang, dia berlutut di depan Luming sebelum dia mulai. Apa itu, Luming, sihir macam apa yang kamu gunakan? Di kursi, penguasa lembah naga perak meraung, yang tidak bisa dipercaya. Tianjiao paling menonjol dari lembah Yinlong sebenarnya berlutut di depan Luming hanya karena 2 minuman besar Luming. Sihir, konyol, berkat kamu masih menjadi penguasa lembah. Keberadaan tanah suci yang agung, kamu bahkan mengatakan 2 kata sihir. Luming menanggapi dengan mencibir. Jalan seni bela diri ribuan juta, dan semua jenis seni rahasia muncul tanpa henti. Tuan lembah Yinlong mengucapkan kata, sihir, yang seperti orang biasa tanpa kultivasi. Betapa konyolnya. Mata Master Lembah Naga Perak terbuka lebar, tapi dia tidak bisa membantahnya untuk sementara waktu. Tidak bisakah kamu melihat kekuatan jiwa? Long Yuanshan memiliki mulut yang ringan. Aku bisa melihatnya secara alami. Kenapa kamu mengatakannya? Saluran dingin utama Lembah Yinlong. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Luming menggunakan kekuatan jiwa. Baru saja dia berada dalam ketidaksabaran sebelum dia mengucapkan kata, sihir. Tapi kekuatan jiwa Luming terlalu kuat, yang membuat mereka merasa kaget. Bagaimana kekuatan jiwa bocah ini bisa mencapai tingkat yang sebanding dengan seorang suci? Tuan Lembah Naga Perak meraung di dalam hatinya. Dia sangat membenci Luming. Saat menghadapi Luming, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tak tertahankan. Bersenandung. Di platform pertempuran, Luming memulihkan kekuatan jiwanya. Yinsong merasa jiwanya ringan. Seluruh orang tampaknya dalam keadaan pingsan dan terengah-engah. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia sedang berlutut di depan Luming. Semua mata orang tertuju padanya. Ada yang menghina, ada yang menghina, ada yang menyindir. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yinsong merah, dan dia meraung dengan liar di dalam hatinya. Dia benar-benar berlutut di depan Luming. Baru saja jiwanya tampak tercabik-cabik, dan dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Sayang sekali. Luming membuat suara samar. Luming, kamu. Yinsong berteriak, marah dan agresif, dan seteguk darah menyembur keluar. Nes, sangat kuat sehingga aku bahkan berinisiatif untuk menyemprotkan darah. Aku benar-benar berpengetahuan hari ini.
Tian Cui merasa senang dan jatuh ke dalam sumur dan membuat Yin Song memuntahkan seteguk darah lagi. Pergi. Di kursi, penguasa lembah naga perak tidak bisa melihatnya lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi di udara. Hari ini, wajah lamanya hilang. Dia takut untuk tinggal lebih lama lagi, dan dia akan memuntahkan darah seperti pinus perak. Bab 1670 Subscribe Penatua. Setelah penguasa lembah Yinlong pergi, tantangan berlanjut. Karena Yin Zisong ditantang, dia tetap harus bertahan di atas panggung. Pinus perak hanya bisa menundukkan kepalanya, berdiri di peron dengan sangat malu. Tantangan berlanjut, tetapi dengan kekuatan tempur Luming, hampir tidak ada yang berani menantang. Faktanya, tidak ada orang berperingkat teratas yang berani menantang mereka. Sebagian besar tantangan berikutnya berakhir dengan kegagalan. Setengah hari kemudian, tantangan selesai dan 20 tempat ditetapkan. Di gua lembah Yunlong dan Tian Cui, Long Yuanshan, Luming, Tian Hammer dan Sue Ningsin membentuk meja dan minum dengan gembira. Hahaha, ini hari yang menyenangkan hari ini. Senang sekali melihat wajah anjing tua dari Master Lembah Naga Perak. Tian Cui meneguk anggur dan tertawa. Memikirkan Master Lembah Yinlong memakan ekspresi layu, Long Yuanshan, hati Sue Ning juga menunjukkan senyuman. Ngomong-ngomong, adik ke-9, ranah apa yang telah kamu capai sekarang? Long Yuanshan bertanya. Hati Tian Hammer dan Sue Ning juga menunjukkan ekspresi ingin tahu. Luming tidak menyembunyikan, nafas tubuhnya, mekar, hukum di sekitar tubuh. Lao, ini adalah tahap kedua dari setengah orang suci. Ganas, kuat. Mata Tian Cui membelalak. Adik laki-laki ke-9 berbakat. Aku, kakak perempuan bela diri, bisa dilampaui. Hati Snow Ning tersenyum. Pada awalnya, ketika mereka pertama kali bertemu Luming, prestasi Luming jauh lebih sedikit dari mereka, tetapi sekarang dia telah dikalahkan oleh Luming. Bakat Luming luar biasa. Tentu saja, mereka juga senang untuk Luming. Namun, wajah Long Yuanshan tidak senang, dan bertanya, adik laki-laki ke-9, apakah kamu yakin tentang Sang Shenzi? Begitu dia mengatakan ini, Palu Tian, wajah Sue Ningsin segera menjadi bermartabat, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun Luming kuat, dia hanya memiliki kultivasi tahap kedua, dan Shenzi, 1,5 tahun yang lalu, telah mencapai Tanah Suci. Tanah Suci, memadatkan hati suci, mengubah elemen asli menjadi kekuatan suci, memiliki kendali yang lebih kuat atas hukum, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada setengah orang suci. Di tahap kedua, terlalu sulit untuk bertarung dengan Tanah Suci. Terlebih lagi, Shenzi bukanlah orang setengah suci biasa, tetapi roh Changzu yang sangat arogan dan jahat. Jika budidaya anak Tuhan masih di Tanah Suci, aku memiliki kepercayaan 50%. Aku akan membunuh anak Tuhan. Luming merenung sejenak dan berkata, apa? 50% yakin untuk membunuh. Long Yuanshan, Tian Hammer dan Sue Ningsin tertegun. Meskipun mereka berharap Luming dapat mengatakan bahwa dia yakin, mereka tidak menyangka bahwa Luming akan membunuh Shenzi dengan keyakinan 50%. Itu bukan kekalahan, itu membunuh. Jauh lebih sulit untuk membunuh daripada mengalahkan. Luming sebenarnya memiliki kepercayaan 50% untuk membunuh Shenzi. Long Yuanshan, Tian Cui dan Sue Ningsin saling memandang. Sepertinya mereka semua meremehkan adik seperguruan ini. Hahaha, oke, kakak seperguruan sedang menunggu pertemuan di Bao. Adik seperjuangan akan sangat kuat sehingga dia tidak akan ketinggalan. Tian Cui tertawa, mengambil toples anggur dan meminum beberapa teguk. Beberapa orang tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun. Secara alami, ada banyak topik, minum dan mengobrol pada saat bersamaan. Untuk kali berikutnya, Luming menutup diri dan mengabdikan dirinya pada kerja keras. Shenzi telah menembus Tanah Suci 1,5 tahun yang lalu. Meskipun dikatakan sangat sulit untuk menembus Tanah Suci setelah tiba di Tanah Suci, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap terobosan sama sekali tidak sebanding dengan Kaisar Wu. Namun, Shenzi sangat berbakat dan telah dilatih sepenuhnya oleh Tian Shenzong. Dalam 1,5 tahun, siapa tahu Shenzi telah membuat terobosan. Jika Shenzi membuat terobosan lagi, akan sangat sulit bagi Luming untuk mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, hanya peningkatan terus-menerus dari kekuatan mereka sendiri yang merupakan cara raja. Selanjutnya, Luming memahami hukum kekacauan setiap hari dan mempraktikkan segel surga yang kacau. Kipas Chaotic Tianyin telah lama dibudidayakan ke tingkat kelima. Jika dia bisa menembus ke level ke-6, kekuatan tempur Luming akan ditingkatkan. Dalam sekejap waktu, lebih dari sebulan telah berlalu. Saat ini, hanya sekitar 1 bulan sejak dimulainya konferensi Dingbao. Saatnya memulai untuk Changshan. Tian Cui, Sue Ningsin, dan Luming bersama, dan Lu Xiangxiang berteriak-teriak untuk pergi dan melihat bersama. Luming mengambil Lu Xiangxiang. Sebelum pergi, Luming mengirim pesan ke Sulei.
Ketika Luming berjanji untuk pergi ke Gunung Changshan, dia memanggil Sulei. Sekelompok 5 orang datang ke lembah Dewa Naga. Kali ini, ambil pesawatku yang rusak. Hati Suening tersenyum, mengeluarkan pesawat ulang-alik kosong yang rusak, perak bersinar, sangat indah. Sekilas Luming dapat melihat bahwa Sueningsin, pesawat ulang-alik yang rusak, sama sekali tidak sebanding dengan yang biasa. 5 orang memasuki pesawat ulang-alik yang rusak. Dengan suara, udara yang rusak keluar seperti pita. Itu memotong langit dengan kecepatan sekitar 2 kali lebih cepat dari yang biasa. Setelah hanya 7 hari, mereka tiba di dekat Changshan. Di dekat Changshan, mereka turun dari pesawat ulang-alik yang rusak dan menginjakkan kaki di udara menuju Changshan. Ledakan, ledakan. Di dekat Changshan, kamu dapat mendengar suara gemuruh di depan kamu, dan kamu akan melihat cahaya terang muncul dari langit. Beberapa orang berkelahi. Masih ada beberapa orang yang menonton dalam kehampaan. 5 orang dekat, menemukan bahwa perang 2 orang, budidaya di Kaisar Wu 6 berat, milik 2 sekte yang berbeda. Sebelum dimulainya setiap pertemuan Dingbao, itu adalah panggung di bawah 6 tingkat Kaisar Wu. Itu normal untuk bertarung satu sama lain. Pendekatan Luming dan orang lain, menarik perhatian orang lain, garis pandang, terhadap Luming yang mereka lihat. Apakah itu, Luming? Ini benar-benar dia. Dia akhirnya muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir tidak muncul. Lebih dari setahun yang lalu, dia muncul di dataran Tianfeng sekali, dan kemudian menghilang. Kupikir dia tidak akan muncul kali ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Ini menarik. Penampilan Luming menarik banyak perbincangan. Haha, Luming, kamu benar-benar berani muncul. Kupikir kamu akan seperti kura-kura dengan kepala menyusut dan tidak berani keluar. Seringnya terdengar dan menyebar ke seluruh penonton. Melihat sosok Lu, mereka datang ke depan sambil mencibir. Mahkota batu. Mata Luming bergerak. Orang yang baru saja berbicara adalah Siguan, Dewa Surga. Ketika Luming dan Luming datang ke Gunung Changshan terakhir kali, mereka dikejar oleh Siguan. Hampir 3 tahun kemudian, mahkota batu tidak diragukan lagi lebih kuat, tubuh dipenuhi dengan cahaya suci putih susu, dan kekuatan hukum beredar ke seluruh tubuh. Pada tahap kedua Semisage, ini adalah penanaman mahkota batu. Namun, Siguan bukanlah tubuh roh yang unggul, melainkan tubuh roh menengah. Sekarang Luming bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Sungguh sial. Begitu aku datang ke Changshan, aku mendengar anjing liar menggonggong secara acak. Tianhammer menyeringai dan mencibir. Apa yang dikatakan kakak laki-laki itu sangat bagus, dan dia masih anjing liar yang jelek. Hati Snowning juga memanggil. Hati Tiancui dan Suening, kata-katamu dan kata-kataku membuat Siang-Siang Jiao tersenyum. Gadis itu mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sibo, Sigu, apakah ini pertama kalinya Siang-Siang melihat anjing liar seperti ini? Gadis kecil itu polos dan polos. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang yang menonton tidak bisa menahan tawa. Bab 1671 Subscribe Penatua. Wajah Siguan suram dan tak tertandingi. Dia mengalihkan pandangannya ke Palutian dan yang lainnya dengan acuh tak acuh dan berkata, apa gunanya gigi tajam dan bibir tajam? Luming, kali ini, kamu tidak akan mati di pertemuan Dingbao tanpa bantuan kakak seperguruan Senzi. Setelah mengatakan itu, Siguan mendengus dingin, berbalik dan pergi, dan beberapa murid Tian Shenzong pergi dalam sekejap mata. Luming dan teman-temannya tidak tinggal di sini, tetapi terbang langsung ke garnison lembah Dewa Naga di Gunung Changshan. Siang-siang adalah yang pertama kali datang ke Gunung Changshan. Mata besarnya bergulir dan penuh rasa ingin tahu. Dalam beberapa tahun terakhir, gadis kecil itu tidak berada di Lujiapo, tetapi di lembah Longshan. Dia masih keluar untuk pertama kalinya. Siang-siang, berlatihlah dengan baik. Ketika kamu mencapai pangkat tinggi Kaisar Wu, aku akan membiarkanmu keluar sendiri. Lu Mingdao. Ya, siang-siang harus datang. Gadis kecil itu segera membuka matanya dan mengepalkan tinjunya. Setelah tiba di garnison lembah Dewa Naga, beberapa hari berikutnya sangat tenang. 3 hari kemudian, Tianhammer dan Sueningsin berkumpul untuk menemukan Luming. Pavilion Zibao, saatnya membuka pintu untuk menjual harta karun. Di mata Luming, ada juga tatapan harapan. Pavilion Zibao, bagaimanapun, adalah kekuatan kekaisaran, dan bisnisnya mencakup banyak negara besar. Di Pavilion Zibao, ada banyak harta karun dan banyak hal yang tidak dimiliki Changsu. Luming juga ingin membeli 2 barang. Luming ingin membeli pesawat ulang-alik pemecah udara dengan tingkat yang lebih tinggi. Kedua, itu adalah lunas, atau esensi dari naga yang sebenarnya. Sebelum Luming mendapatkan lembah naga di tanah leluhur kota Suzhou, tetapi lunasnya tampaknya telah jatuh selama bertahun-tahun. Esensi roh rusak parah. Luming memperkirakan bahwa bahkan setelah dia menelan kilang, tubuh roh hampir tidak dapat berevolusi. Pertarungan Dewa Naga berada pada level benda langit.
Setiap evolusi perlu mengonsumsi energi teror dan esensi naga. Oleh karena itu, Luming membutuhkan lebih banyak tulang naga asli, atau esensi darah, dan sebagainya. Terlebih lagi, esensi dan darah dari tulang naga asli di Tanah Suci Dinasti Ming tidak lagi berguna bagi Luming. Luming membutuhkan level yang lebih tinggi, yang hampir tidak mungkin ditemukan di Changsu. Sebelum Luming berada di Lembah Dewa Naga, dia pergi ke Istana Baolong untuk menanyakannya. Namun, hanya ada beberapa tulang naga asli di puncak Dinasti Ming. Luming juga menantikan pembukaan Paviliun Zibao di Changshan. Ketiganya pergi ke Paviliun Harta Karun. Sama seperti 3 tahun lalu, Paviliun Zibao penuh dengan orang. Banyak orang memakai jubah dan topi hitam karena takut dikenali orang lain. 3 tahun lalu, Luming dan mereka sama. Tapi kali ini, ketiga pria itu tidak menutup-nutupi. Mengapa kekuatan bertarung Luming saat ini harus ditutup-tutupi? 3 orang melangkah ke Paviliun Harta Karun, langsung menarik sepasang mata. Banyak orang melihat Luming. Jelas, banyak orang mengenali Luming. Luming tidak peduli. Wajahnya tenang, dan dia berbalik dengan Tianhammer. Setelah berbelok, mereka menuju lantai 3. Mata beberapa orang berbinar dan mengikuti Luming ke lantai 3. Harta karun di lantai 3 jauh lebih maju. Luming datang ke konter khusus yang menjual tentara suci. Seorang wanita muda tersenyum padanya. "Tuan, tentara suci apa yang perlu kamu beli?" Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. "Permisi, apakah di sini ada shuttle rusak yang dijual?" tanya Luming. "Tentu saja. Ada angkutan pemecah udara. Tamuku, berapa kali kecepatan yang dibutuhkan?" tanya wanita muda itu. Pesawat ulang-alik pemecah udara yang digunakan oleh Luming sebelumnya adalah pesawat pemecah udara tingkat rendah. Mengambil jenis pesawat ulang-alik pemecah udara ini sebagai satu kesatuan, itu disebut pesawat ulang-alik rusak dengan kecepatan ganda. Kecepatan antar jemput pemecah udara tingkat yang lebih tinggi akan lebih cepat. Misalnya, kecepatan pesawat ulang-alik Sueningsin yang rusak 2 kali lebih cepat dari yang biasa. Jika kecepatannya 3 kali lipat, itu disebut 3 kali lipat kosong, dan seterusnya. Pada awalnya, pesawat ulang-alik penguasa lembah Yunlong setidaknya lebih dari 10 kali lipat. Kecepatan adalah perhatian utama dari pesawat pemecah udara, diikuti oleh pertahanan. Umumnya, semakin cepat kecepatannya, semakin tinggi nilainya. Harga antar jemput terbang sekitar 5 kali lebih cepat dari harga normal. Luming merenung sejenak dan berkata, "Aku butuh pesawat ulang-alik dengan kecepatan 5 kali lipat." 5 kali kecepatan pesawat ulang-alik. Tentu saja, Tuan, tunggu sebentar. Wanita muda itu mengeluarkan cincin penyimpanan. Cincin itu bersinar, dan sebuah pesawat ulang-alik yang sangat indah muncul, hanya seukuran telapak tangan, ditutupi dengan bintang-bintang yang indah. Begitu pesawat ulang-alik yang rusak dikeluarkan, itu menarik banyak perhatian. Sungguh pesawat ulang-alik yang indah. Aku khawatir yang ini sangat penting. Apa yang dikatakan si cantik tadi adalah pesawat ulang-alik terbang dengan kecepatan 5 kali lipat. Bisakah Luming membelinya? Di sekeliling, suara rendah keluar, mata banyak orang terkena cahaya yang menyala-nyala. Di mata Luming, ada juga kilatan cahaya. Dengan kecepatan 5 kali lipat dari pesawat ulang-alik, dia hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk melakukan perjalanan antara Changshan dan lembah Longshan, atau bahkan lebih pendek. Luming sangat bersemangat. Barang-barang terbang ini terbuat dari besi bintang. Harganya 25 keping tentara suci Ming. Apakah kamu menginginkannya? Suara wanita itu keluar. Aku akan mengambilnya. Luming membuka mulutnya dan mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Luming tidak mengedipkan matanya dan mengatakan ya kepada 25 prajurit suci Ming. Banyak orang tercengang. Beberapa dari mereka bahkan memancarkan keserakahan di mata mereka. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Jika dia 3 tahun lalu, dia tidak akan berani membuat pengumuman seperti itu. Tapi sekarang, jika seseorang berani menarik perhatiannya, dia tidak keberatan memotong beberapa orang terlebih dahulu. Permisi, apakah kamu memiliki lunas asli untuk dijual? Jika demikian, aku akan membeli beberapa dan membayar bersama. Lu Mingdao. Ada lunas nyata, tingkat lunas sejati apa yang kamu butuhkan? Wanita muda berkata. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Lu Mingdao. Di atas orang bijak. Mata wanita muda itu bergerak dan berkata, kami hanya memiliki 3.000 jin dari lunas asli tingkat suci, dan semangatnya sangat penuh. Namun, harganya sangat tinggi, dan kami membutuhkan 50 prajurit suci Ming. Wanita muda itu sedang berbicara dengan Luming. Wanita muda itu, juga demi Luming, pasti harganya terlalu luar biasa, takut Luming akan dirindukan oleh orang lain. 50 tentara suci Ming. Luming tergerak. Jika dia tidak mengalahkan lebih dari 750.000 tentara, maka dia perlu menemukan lebih dari 1 tentara Seng Ming. Luming memikirkannya dan berencana untuk mengimbanginya dengan harta lainnya. Tiba-tiba, mata Luming menjadi cerah,
lalu mengeluarkan cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada wanita muda itu, dan berkata, "Nak, lihat, dapatkah benda-benda di dalamnya mengimbangi lunas dan pesawat ulang-alik yang rusak?" Wanita muda itu mengangguk dan mengambil cincin itu. Setelah menyapu jiwanya, wajahnya berubah. Dia berbisik kepada Lu Ming, "Apakah ini mayat binatang paling suci?" Lu Ming mengangguk. Awalnya, Lu Ming mendapatkan tubuh Goshaok di istana tempat rahasia Kaisar Chang. Itu adalah keberadaan yang suci. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, harga binatang yang paling suci itu masih sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta. Bab 1672 Subscribe Penatua. Tamu aku, sulit untuk memprediksi harga spesifik dari bangkai hewan ini dengan penglihatan aku. Aku perlu meminta di agen kami untuk datang ke sini. Mohon tunggu sebentar, tamu aku. Wanita muda itu berkata, lalu mengeluarkan rune giok untuk menyebarkan pesan. Segera, seorang lelaki tua dengan rambut beruban datang ke konter. Orang tua ini memancarkan cahaya Roh Kudus. Lu Ming berspekulasi bahwa lelaki tua ini seharusnya ada di tanah suci. Orang tua itu mengambil cincin penyimpanan Lu Ming dan menyapu jiwanya. Wajahnya berubah sedikit, dan kemudian dia melihatnya dengan hati-hati. Setelah setengah dering, lelaki tua itu berbisik kepada Lu Ming, "Adik, meskipun mayat binatang paling suci telah mati selama bertahun-tahun, semangatnya telah banyak hilang, tetapi harga keseluruhan masih lebih tinggi daripada harga pesawat ulang-alik rusak dengan kecepatan 5 kali lipat, dan masih ada 3.000 kilogram lunas suci besar. Apakah kamu yakin ingin mengubahnya?" "Mengubah?" Lu Ming mengangguk. Tubuh Goshaok tidak banyak berguna di tangannya. Lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang bermanfaat. "Bagus, adik kecil, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan menambahkan 9 tetes darah sari naga asli tingkat Mingsheng Yuanman untukmu." Pria tua itu tersenyum dan memberikan cincin lain kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menyapu jiwanya. Dia menemukan bahwa pesawat ulang-alik yang rusak sudah ada di ring penyimpanan. Selain itu, ada kotak giok besar dengan setumpuk lunas di dalamnya. Selain itu, ada juga vas batu giok, yang pasti 9 tetes esensi naga suci dan bundar Ming. Lu Ming mengambilnya kembali dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan. Jangan sebut-sebut, adik. Hati-hati, aku takut seseorang akan menatapmu." Orang tua itu memperingatkan. Lu Ming tersenyum dan memindai matanya. Dia menemukan banyak pasang mata dan menatap Lu Ming. Di belakang, meskipun Lu Ming dan rekan-rekannya semuanya terlibat dalam perdagangan suara, orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi sebelumnya, Lu Ming berkata bahwa dia ingin membeli pesawat ulang-alik 5 kecepatan yang rusak. Harta seperti itu, bahkan orang suci, iri. Terlebih lagi, ada seorang diaken dari Paviliun Zibao. Apa yang diambil Lu Ming? Apakah kamu memerlukan diaken Paviliun Zibao? Lu Ming memiliki harta karun. Banyak orang mengira begitu, di mata, kilatan cahaya api. "Adik laki-laki, sepertinya kali ini, kita akan diawasi lagi." Jalan palu langit, di mata berkedip gumpalan tepi. Bukankah itu benar? Akan lebih mudah untuk membunuh grup sebelum pertemuan Dingbao, dan akan lebih santai ketika kita menunggu pertemuan Dingbao. Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja, mereka juga berkomunikasi dengan suara. Di palu langit dan mata jantung pembekuan salju, mengungkapkan warna ganas jejak. "Ayo hentikan mereka di luar dulu." "Yah, Lu Ming pasti memiliki harta karun padanya. Itu milik kita." Lu Ming dan yang lainnya berkomunikasi secara rahasia. Kemudian, sekelompok orang diam-diam mundur dari Paviliun Zibao, menunggu Lu Ming di jalan yang harus mereka lewati. Mereka bertiga terus berjalan. Tian Hammer dan Sue Ningsin masing-masing membeli beberapa barang. Mereka semua membeli apa yang mereka butuhkan dan merasa puas. Mereka keluar dari Paviliun Zibao dan pergi ke arah lembah naga. Begitu mereka bertiga meninggalkan Paviliun Zibao, sekelompok orang diam-diam mengikuti Lu Ming di belakang mereka. Tentu saja. Hati Snow Ning mencibir. "Aku harap akan ada dewa." Lu Ming berkata sambil tersenyum. "Jika dewa surga dan manusia bisa dibunuh, dia dan Tian Shenzong telah abadi sejak lama. Mengapa tidak membunuh lebih banyak?" Orang-orang di belakang itu tidak langsung mulai, tetapi mengikuti mereka sepanjang waktu. Jelas, mereka ingin menjauh dari Paviliun Zibao. Lu Ming dan Lu Ming juga perlahan terbang ke depan. Segera, mereka melihat sekelompok orang berjubah hitam di depan mereka. Lu Ming berhenti. Orang-orang di belakang juga berkumpul. "Ayo, Lu Ming, serahkan cincinmu." Di depannya, seorang pria berbicara dengan dingin. "Ini perampokan lagi. Aku memainkannya setiap hari. Aku memainkannya 3 tahun lalu. Sekarang aku kembali. Aku sangat keras kepala." Tian Hammer menyeringai. "Jika kamu mau, datang dan ambil sendiri." Lu Ming berbicara dengan lemah. Lu Ming, karena kamu sendiri ingin mati, maka kamu bisa selesai. Kamu tidak perlu menunggu kamu untuk bertarung dengan anak Tuhan. Sekarang aku akan membunuhmu."
Pria itu mengeluarkan suara dingin, lalu beberapa orang melangkah keluar dan memaksa ke arah Luming. Luming, ini milik kita. Di belakang, ada juga orang yang memaksa mereka untuk datang. Adik laki-laki Luming, tunggu sebentar dan biarkan aku bermain dulu. Di mata Tianhammer, warna ganasnya lebih pekat. Tianhammer, kamu urus bagian depan, aku urus bagian belakang. Hati Suening, tubuhnya, mulai muncul lapisan sisik naga, melangkah keluar, menuju bagian belakang terburu-buru. Mengaum. Nyanyian naga terdengar, hati salju menjadi naga salju, seluruh tubuh putih, mengeluarkan hawa dingin yang mengejutkan, cakar keluar. Puff. Seorang pria berjubah hitam dari Wu Huang Jiuchong ditangkap mati oleh Sue Ningsin. Membunuh. Di depannya, Tianhammer banyak minum. Sebuah palu besar muncul di tangannya. Sebuah palu menghancurkan pria berjubah hitam, yang merupakan puncak 9 kali Kaisar Wu, menjadi kue daging. Setengah orang suci, mereka setengah orang suci. Seseorang berseru. Membunuh. Membunuh. Minuman jantung Tianhammer dan Suening, membunuh pikiran seperti air pasang, menuju orang-orang berbaju hitam itu, meluncurkan badai seperti serangan. Jeritan terdengar, dan beberapa orang tewas berturut-turut. Bagaimana kalau setengah suci, bunuh? Pria berjubah hitam lainnya bergegas keluar, mengeluarkan nafas yang luar biasa. Setengah suci, setengah suci. Sua. Orang-orang di belakang mengeluarkan gas beracun yang mencengangkan dan membunuh mereka menuju jantung Suening. Dan yang kuat di depan, satu persatu bermandikan cahaya suci, mesin pembunuh kedinginan. Yan Shenzong, Sekte Yudu, kamu memang benar. Minuman jantung Tianhammer dan Suening. Ledakan, ledakan. Tabrakan yang mengerikan terdengar, dan Tianhammer dan Sue Ningsin sangat kuat dalam kekuatan bertarung mereka, dan serangan mereka seperti orang gila, yang membuat pihak lain bola-balik. Tapi kemudian, lebih banyak orang bergabung. Kali ini, sebelum dan sesudah, setidaknya ratusan orang mengepung mereka, dan banyak lainnya tidak. Orang-orang di belakangnya lebih kuat. Luming bahkan melihat beberapa orang dengan kekuatan hukum mengalir di sekujur tubuhnya. Ini adalah salah satu orang suci babak kedua yang kuat. Tianhammer dan Sue Ningsin masing-masing dikepung oleh 6 atau 7 orang kuat. Semuanya adalah setengah orang suci. Apalagi beberapa orang kuat di tahap kedua Semisage akhirnya memblokir Tianhammer dan Sue Ningsin. Karena Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Hasrat terungkap, mengapa mereka harus menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya? Tunjukkan dirimu. Luming berdiri di kehampaan, mulut ringan, suara menyebar ke seluruh penonton. Yah, bagaimana kalau menunjukkan tubuh aslimu? Seseorang berkata dengan dingin, lalu menarik jubah hitamnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Kemudian, lebih banyak orang melepas jubah hitam mereka dan menunjukkan wajah asli mereka. Pandangan sekilas ke Luming menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang lebih tua. Kebanyakan dari mereka setengah baya, dan hanya sedikit yang lebih muda. Melihat pakaiannya, mereka adalah orang-orang dari Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa. Luming, serahkan cincin penyimpanannya. Kamu bisa hidup beberapa hari lagi. Ada beberapa pria parubaya di Tianshenzong. Mereka melangkah ke langit dan menuju Luming. Mereka penuh dengan cahaya suci. Bab 1673. Luming mencibir dan berkata, berhenti berbicara omong kosong. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Sombong, dalam 3 tahun, aku akan melihat di mana kamu tumbuh dewasa. Seorang lelaki hebat dari tahap pertama dari setengah orang bijak dari Sekte Tianshan datang melangkah maju, dan tombak hukuman dewa muncul dan menusuk ke arah Luming. Di mata Luming, dia sedingin pisau. Di telapak tangannya, pedang prajurit suci muncul. Pedang prajurit suci dipotong. Cahaya pedang mengejutkan langit. Tombak hukuman pihak lain terfragmentasi di bawah cahaya pedang Luming. Cahaya pedang terus menyala. Pria itu terbelah dua oleh pedang dan jatuh dalam sekejap. Membunuh. Luming membuka mulutnya dengan dingin dan melangkah keluar 1 langkah. Dia muncul di depan pria parubaya lainnya di tahap pertama Sekte Dewa Semi Suci, dan kemudian dipotong dengan pedang. Pria itu ketakutan dan mundur dengan gila-gilaan, tetapi cahaya pedang Luming telah terputus. Tubuhnya masih terbelah dari tengah, dan roh dewa telah dihancurkan oleh Luming. Kemudian, Luming melangkah maju dan muncul di depan seorang pria kuat di tahap kedua Semi Suci. Mati untukku. Di tahap kedua Semi Suci, yang kuat meraung, hukum mengalir, dan cahaya suci pecah. Dia meluncurkan serangan yang mengerikan pada Luming. Namun, pedang Luming Zan terpotong, dan semuanya sia-sia. Serangan pihak lain langsung runtuh. Pria ini mengikuti jejak kedua pria di depannya dan dibunuh oleh Luming dengan 1 pedang. Yang lain tersentak kaget. 1 pedang, 1 pedang, 1 langkah. Apakah itu tahap pertama atau tahap kedua? Luming tidak memiliki perlawanan dan dibunuh oleh Luming dengan 1 pedang. Saat ini,
Perang besar di sini sudah mengkhawatirkan jarak, banyak orang datang untuk mendengar suaranya. Ini Luming, Luming dikepung. Itu adalah orang-orang dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan. Kedua sekte ini benar-benar abadi dengan Luming. Selama mereka bertemu, mereka akan bertarung satu sama lain. Ada begitu banyak orang kuat, Luming akan mati. Satu demi satu, mereka terbang dan terkejut melihat master seperti itu mengepung Luming dan mereka. Ayo bertarung bersama, mereka yang ingin meracuni klan, ayo bertarung bersama dan bunuh Luming. Di Sekte Dewa Surgawi, ada seorang pria yang berteriak dengan liar. Dia masih mengenakan jubah hitam, tapi dia tidak melepasnya. Bunuh, ayo lakukan bersama. Ada lebih dari 20 master di Sekte Yudu dan Sekte Tianshan. Semuanya kuat di level semi-Sein. Di tahap kedua semi-suci, 5 orang terbunuh melawan Luming. Semua jenis serangan, dari depan dan belakang, mengarah ke Lumingan. Wah! Tiba-tiba, dari kiri, ada beberapa lampu pedang yang mengerikan, yang akan membunuh Luming. Orang-orang dari Sekte Iblis Tianyu, juga datang untuk ikut bersenang-senang. Di mata Luming, ada peluang luar biasa untuk membunuh. Sua! Begitu Luming bergerak, dia menghindari serangan dari 3 sisi. Kemudian, seperti Goshawk, dia bergegas ke Master Sekte Tianshan dan memotong pedangnya. Lampu pedang, sepanjang 100 meter, ditebang ke arah Master Sekte Tianshan. Kekuatannya yang mengerikan membuat orang kuat dari Sekte Tianshan ketakutan. Bergandengan tangan, blokir. Terdengar suara gemuruh. Lebih dari 10,5 orang suci Tianshenzong bergandengan tangan untuk melancarkan serangan. Lebih dari 10 lampu suci berkumpul untuk membunuh Luming. Namun, cahaya pedang Luming jatuh, yang langsung menghancurkan cahaya suci. Tiba-tiba, 3,5 orang suci dibunuh oleh Luming. Kemudian, 2 orang kuat terbunuh. Kembali. Sisanya, hampir mati ketakutan, mundur dengan gila-gilaan. Salah satu dari mereka menawarkan seorang prajurit suci, sebuah bukit, di depannya. Kapan? Luming memotong bukit dengan pedang dan langsung menerbangkannya. Dia menabrak pria itu, yang langsung dihancurkan menjadi pai daging oleh prajurit sucinya. Dari tangan Luming, itu hanya beberapa tarikan napas. 6,5 orang suci dari Tianshenzong dipenggal. Orang-orang di sekitarnya tertegun. Kekuatan bertarung Luming menjadi semakin menakutkan. Aku tidak tahu seberapa jauh lebih baik daripada dia 3 tahun lalu. Setengah orang suci ada di tangannya, seperti tahi lalat. Membunuh. Kemudian, Luming melangkah ke dalam kehampaan dan membunuh orang-orang dari Sekte Yudu. Dengan minuman besar, formula pedang ajaib pecah. Lebih dari 10 orang kuat dari Sekte Yudu berteriak. Kemudian lampu pedang terputus, dan lebih dari 10 orang dari Sekte Yudu terbunuh. Di depan Luming, tubuh mereka yang sangat beracun tidak berpengaruh sama sekali, dan jiwa mereka langsung dihancurkan. Kembali. Orang-orang lainnya, termasuk mereka yang bertarung dengan Tianhammer dan Hati Suening, hampir mematahkan keberanian mereka. Di mana mereka berani tinggal, mereka berlarian dengan gila-gilaan dan lari. Si Guan, karena aku di sini, aku ingin mengambil cincin penyimpananku dulu, jadi aku tidak perlu pergi. Luming menatap pria berjubah hitam di Tianshenzong dan melangkah ke arahnya. Pria ini hanya berteriak dan mulai berkelahi bersama. Luming mengenalinya sebagai Si Guan. Si Guan kaget dan kabur dengan gila-gilaan. Namun, kecepatan Luming luar biasa. Setelah beberapa langkah, dia mengejar Si Guan dan menyerang dengan satu kepalan. Kekuatan tinjunya bergulir menuju Si Guan. Si Guan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi di bawah tinju Luming, dia langsung pingsan, dan jubah hitamnya meledak, mengungkapkan penampilan aslinya. Itu memang Si Guan. Saat ini, wajahnya penuh dengan kengerian, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya, dia membawa seorang master untuk menangkap cincin penyimpanan Luming. Tanpa diduga, kekuatan tempur Luming saat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada tahap pertama dan kedua dari semi suci, Luming rentan seperti bayi. Begitu dia mulai, dia terbunuh dan menderita kerugian besar. Meskipun tidak ada roh tingkat tinggi di antara orang-orang ini, kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Sekarang, Luming akan membunuhnya. Dia tidak cocok sama sekali. 3 tahun lalu, Luming Chai, Kaisar Wu, baru berusia 4 tahun. Di tangannya, dia hanya bisa berlari untuk hidupnya. Tapi sekarang, di tangan Luming, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Dalam 3 tahun, semuanya terbalik. Membunuh. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Pedang di tangannya muncul lagi. Pedang dipotong ke arah mahkota batu. Tidak. Mahkota batu mencoba melawan. Hentikan. Di kejauhan, ada minuman besar dan langit yang bergetar bergemuruh. Namun, pedang Luming terus menebas, tertawa kecil. Si Guan dibunuh oleh Luming dengan putus asa. Sua. Di kejauhan,
cahaya suci menyala, seorang pria muda dan tampan muncul di udara, matanya tertuju pada Lu Ming, dan niat membunuhnya tidak ada bandingannya. Luo Shui dingin. Dingin Luo Shui akan datang. Ini menarik. Di sekeliling, seruan terdengar. Adik seperguruan, hati-hati, orang ini adalah Luo Shuihan, setelah Senzi, roh jahat terkuat Changzu, Tian Shenzong adalah Tian Jiao yang tiada taranya. Hati Tian Hammer dan Suening datang ke sisi Lu Ming. Hati Suening berbisik. Lu Ming mengangguk. Pada pertemuan Dingbao 3 tahun lalu, Tian Shenzong telah menjadi generasi baru Tian Jiao yang tak tertandingi. Pada pertemuan Dingbao, Tian Shenzong adalah iblis kedua dari 10 besar setelah Senzi. Belakangan, Putra Tuhan menerobos tanah suci dan mundur dari pangkat roh jahat, dan pria itu langsung naik ke posisi pertama. Kebanggaan hari ini adalah dinginnya Luo Shui. Mata dingin Luo Shui, sapuan pemandangan, di mata lebih makmur. Bab 1674. Luo Shuihan melihat ke seluruh pemandangan dan menemukan bahwa Lu Ming telah membunuh begitu banyak tuan, dan mesin pembunuh di matanya lebih intens. Lu Ming, apakah kamu berani membunuh begitu banyak orang di Tian Shenzong? Apa dosanya? Suara dingin Luo Shui. Apa dosanya? Konyol, kalian para dewa, menghentikanku dalam perjalanan untuk merampok cincin penyimpananku. Bukankah seharusnya kau membunuhku? Lu Ming berkata dengan senyum ringan. Omong kosong, bagaimana mungkin aku, dewa surga, melakukan hal seperti itu? Luo Shuihan banyak minum, lalu menoleh ke Tian Shenzong lainnya dan berkata, apa yang dikatakan Lu Ming benar? Apakah kamu ingin merampok cincin penyimpanannya? Tidak ada hal seperti itu. Lu Ming berbicara omong kosong. Itu karena dia membenci sekte Dewa Surgawi kita dan menyerang kita tanpa alasan. Saudara-saudara dari sekte narkoba dapat bersaksi tentang ini, bukan? Tian Shenzong, seorang pria parubaya, berteriak dan memandangi orang-orang yang ingin meracuni. Ya, benar, Lu Ming gila dan tiba-tiba menyerang kita. Orang-orang yang ingin meracuni juga berteriak. Itu benar-benar kebohongan dengan mata terbuka. Lu Ming, apa lagi yang bisa kamu katakan? Bunuh untuk hidupmu. Cara senyum dingin Luo Shui. Apa yang harus aku katakan? Apalagi yang harus aku katakan kepada sekelompok orang tak tahu malu seperti kamu? Jika kamu membunuh mereka, kamu hanya ingin mencari alasan untuk melakukannya. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak omong kosong? Ya, aku yang memulainya. Ketika aku melihat orang-orang Tian Shenzong di masa depan, aku akan membunuh satu demi satu. Ayo lakukan dengan cepat. Lu Ming tampak menghina dan berkata dengan suara keras. Bagus, bagus, lalu kamu mati. Dingin Luo Shui itu sakral, cahaya suci berdifusi, berubah menjadi sabuk lampu, mengelilingi seluruh tubuh, terlihat sakral tiada taraf. Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming sangat kuat, dia tetap tidak memperhatikannya. Mereka yang dibunuh oleh Lu Ming tidak terlalu memperhatikan Luo Shuihan sebelumnya. Dia adalah roh yang unggul. Kultivasinya mencapai puncak tahap ketiga Semisage. Dia adalah kepala dari 10 roh jahat di Changsu. Tian Jiao bukanlah lawannya di level yang sama. Umumnya, prajurit tahap pertama dan tahap kedua dari semi bijak dapat membunuh area yang luas dengan satu tamparan. Di sekitar, yang lain menyaksikan dengan gugup. Banyak orang percaya bahwa Lu Ming tidak memiliki kesempatan untuk dibunuh di Luo Shuihan. Apakah Lu Ming akan mati di tangan Luo Shuihan sebelum dia menantang Senzi? Menyentuh, menyentuh. Dingin Luo Shui melangkah maju, cahaya semakin intens. Luo Shuihan, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian, nyanyian naga mengguncang 9 hari, cahaya ungu menyala, sosok ungu muncul di depan tubuh dingin Luo Shui. Ledakan. Luo Shuihan bertepuk tangan dengan satu tangan, cahaya suci meledak, dan hukum mengalir, dan kekuatan telapak tangan menjulang tinggi. Dari sosok ungu, nyanyian naga, cakar naga ungu, dibombardir, bertabrakan dengan Luo Shuihan, raungan yang mengejutkan terdengar, sosok ungu dan tubuh Luo Shuihan mau tidak mau mundur ke belakang. Namun, Luo Shuihan hanya mundur 3 langkah, dan sosok ungu, 4 atau 5 langkah. Kakak bela diri Zifeng. Lu Ming berbisik. Sosok yang tiba-tiba muncul ini, adalah Purple Maple, Changzu salah satu dari 10 roh jahat. Maple ungu, jika kamu ingin menghentikanku, aku akan membunuhmu dulu, lalu bunuh Lu Ming. Lolongan dingin Luo Shui, menuju Maple ungu yang terbunuh di masa lalu. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Minuman Maple ungu, juga menuju Luo Shui dingin yang terbunuh di masa lalu, 2 orang berperang sengit bersama. Lu Ming terlihat bingung dan tak berdaya. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Luo Shuihan dan melemahkan kekuatan Tian Shenzong. Dengan cara ini, kemungkinan Wang Shengwu memenangkan tempat pertama dalam pertemuan Dingbao akan semakin besar. Dalam hal ini, sisa-sisa prasasti Zhenyu, serta harta karun lainnya, dapat dikendalikan oleh lembah naga, dan Lu Ming akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sisa-sisanya.
Dia baru saja akan bergerak ketika Purple Maple bergegas mendekat dan membuat Luming terdiam. Maple ungu dan Luo Shui dingin, perang sengit. Kultivasi Zifeng juga merupakan tahap ketiga dari semi suci. Tubuh roh juga merupakan tubuh roh kelas 1. Ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Meskipun tidak bisa mengalahkan Luo Shuihan, tidak mudah bagi Luo Shuihan untuk mengalahkan Zifeng. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung dengan lusinan jurus. Mereka yang telah membunuhku harus mati hari ini. Pada saat ini, sebuah suara lama datang dari kejauhan. Seorang lelaki tua berbaju putih menginjak kehampaan seperti cahaya putih. Dalam sekejap, dia tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Nafas yang kuat dan luas segera mengunci Luming. Ini adalah balas dendam suci. Perang ini mengeluarkan semua orang suci dari sekte Dewa Surgawi. Dewa Surga, berdiri di udara tinggi, menjulang tinggi, kekuatan suci yang mengerikan, menyebar, sehingga banyak orang di sekitar merasakan tekanan yang kuat, mau tidak mau mundur. Sudah berakhir, dan Luming sudah mati. Ya, Santo, tapi lebih baik dari Luo Shuihan. Banyak orang berteriak. Apakah Ming Sheng Xiao Cheng? Luming memiliki senyum mencemooh di sudut mulutnya, dan ujung tajam berkedip di matanya. Luo Shuihan diblokir, adalah baik untuk membunuh orang suci. Orang tua, kamu sudah sangat tua sehingga kamu harus melakukan sesuatu kepada generasi muda dan menipuku sehingga tidak ada seorang pun di lembah Dewa Naga. Raungan terdengar, dan kemudian, seorang lelaki tua jangkung bergegas mendekat dan berdiri di depan Dewa Surga. Tubuhnya juga memancarkan kekuatan suci yang besar. Tetua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga, ini dia. Penatua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga mengirimkan kekuatan suci yang kuat untuk memblokir orang-orang suci Tian Shenzong dan memblokir Luming di belakangnya. Luming tertegun. Tidak, jangan lakukan itu. Biarkan aku yang melakukannya. Luming meraung di dalam hatinya. Dia terdiam. Sebelumnya, Luo Shuihan diblokir oleh Maple ungu, tetapi sekarang datanglah seorang bijak yang merupakan orang bijak kecil, dan diblokir oleh sesepuh dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga. Itu benar-benar merusak rencana Luming. Luming, kamu mundur, aku di sini, lelaki tua ini tidak dapat membantumu. Tanah Suci Lembah Dewa Naga adalah seorang pendeta Tao. Luming menghela nafas. Orang-orang di sekitar juga membicarakannya. Nes, Luming sangat beruntung. Lembah Dewa Naga baik-baik saja. Ada ahli di dekatnya, kalau tidak dia akan tamat. Ya, aku beruntung, tapi aku tidak bisa pergi jauh karena keberuntungan. Dalam pertemuan Dingbao, dia akhirnya akan bertemu Tian Jiao dari Tian Shenzong. Bahkan jika dia bisa bertahan dalam pertemuan Dingbao, dia juga akan mati jika bertarung dengan Senzi nanti. Orang suci dari Tian Shenzong memandang orang suci di Lembah Naga dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Tapi mereka tidak melakukannya. Jika dia dikalahkan oleh lebih dari satu Tuhan, dia akan dikalahkan oleh keduanya. Ledakan. Di sisi lain, Purple Maple dan Luo Shui bergerak dingin, dua orang kembali bersama. Nafas Purple Maple berbeda. Mata Luo Shuihan menunjukkan jejak warna yang tidak diinginkan. Sulit untuk membunuh Luming hari ini. Luming, apakah kamu hanya bersembunyi di belakang orang lain? Jika kamu bisa bersembunyi sebentar, kamu tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Pada pertemuan Dingbao, kamu tidak bisa bersembunyi. Kali ini, jika kamu menginginkan orang-orang Dewa Naga Lembah untuk kembali, kamu dapat mulai dari pertemuan Dingbao 10 hari kemudian, sehingga kamu dapat mengetahui akhir dari menyinggung klan dewa kami. Mulut dingin Luo Shui, sapuan dingin Luming, lalu berbalik untuk pergi. Bab 1675. Pergi. Orang-orang suci dari Tian Shenzong pergi dari sini dengan dengungan dingin dan perintah. Dan orang-orang yang ingin meracuni sekte tersebut, dan mereka yang menyerang sekte iblis Tianyu sebelumnya, juga diam-diam pergi. Luming, kamu baik-baik saja. Tetua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga memandang Luming dan bertanya. Penatua, aku baik-baik saja. Luming menjawab tanpa daya. Ya, kembali dulu. Aku khawatir masih akan ada kerjasama antara sekte Dewa Surga dan sekte racun kali ini. Kamu harus bersiap. Pendeta Tao tua dari Lembah Dewa Naga terbang ke garnison Lembah Dewa Naga. Luming, Tian Hammer, Sue Ningsin, dan Purple Maple mengikuti. 10 hari kemudian, pertemuan Dingbao, Lembah Dewa Naga kita, aku khawatir itu berbahaya. Maple ungu menghela nafas. Berapa banyak Tian Jiao teratas di Lembah Dewa Naga kali ini? Tanya Luming. Dia mengatakan bahwa puncak Tian Jiao mengacu pada 6 puncak Kaisar Wu dan tingkat roh tertinggi. Kesombongan seperti itu hanya dapat mempengaruhi situasi perang di pertemuan Dingbao. Hanya ada satu orang, tidak sebagus 3 tahun lalu. Maple ungu menghela nafas. Luming mengerutkan kening, sehingga Lembah Dewa Naga berbahaya. Pertemuan Dingbao pasti akan diincar oleh Tian Shenzong, sekte Yudu dan sekte lainnya. Pada saat itu, Lembah Naga tidak akan mampu bersaing.
Kemungkinan 10 besar pun tidak akan bisa masuk dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao. Elder Brother Zifeng, aku merekomendasikan satu orang, cukup untuk menekan Tianjiao top lainnya di pertemuan kecil Dingbao. Lu Ming memikirkan Su Lei. Su Lei diwarisi dari tanah leluhur kota Gusu. Tubuh naga Suanyin sangat mengerikan. Lu Ming memperkirakan bahwa dalam perang duniai pada tingkat yang sama, kecuali itu adalah tubuh roh surgawi, itu tidak akan pernah menjadi lawan Su Lei. Partisipasi Su Lei sudah cukup untuk menghancurkan semua pahlawan. Bisakah kamu menghancurkan Tianjiao top lainnya? Mata Maple ungu cerah, lembah Dewa Naga, tiba-tiba memiliki Tianjiao seperti itu, bagaimana dia tidak tahu. Namun, karena Lu Ming berkata demikian, dia yakin. Bagus, lalu satu lagi. Jalan Maple ungu. Beberapa orang mengobrol dan segera kembali ke lembah naga. Baru saja kembali ke stasiun lembah Dewa Naga, Lu Ming bertemu dengan dua kenalan, Qiu Yingying dan Qiu Hao. Bertemu dengan Lu Ming, Qiu Yingying sangat senang. Yingying, selamat, kultivasimu telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Wu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kecepatan terobosan Qiu Yingying di luar dugaan Lu Ming. Tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Wu. Tahukah kamu, Qiu Yingying hanyalah roh biasa. Dengan kecepatan ini, bisa disebut luar biasa. Qiu Yingying pernah memiliki warisan di alam rahasia Kaisar Chang, yang mungkin ada hubungannya dengan itu, pikir Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming menghela nafas pelan dan menatap Qiu Yingying dengan hati-hati. Lu Ming, apa yang kamu lihat? Ditatap oleh Lu Ming, wajah kecil Qiu Yingying memerah, dengan cara yang tidak wajar. Kakak laki-laki Zifeng, kakak laki-laki ke-7, kakak perempuan ke-8, kamu kembali dulu, Yingying, dan ada yang ingin aku katakan. Lu Ming memperlakukan Purple Maple dan Tian Cui. Haha, adik seperguruan, aku mengerti, pergi sekarang. Tian Cui tertawa, menunjukkan ekspresi, aku tahu, menarik hati Suening. Purple Maple tersenyum, juga ikut pergi. Oh, aku lupa ada hal penting yang harus kulakukan. Kamu bicara dulu, dan aku pergi juga. Qiu Hao menepuk kepalanya, lalu berkedip ke arah Qiu Yingying, lalu melompat ke udara dan pergi dari sini. Hanya Lu Ming dan Qiu Yingying yang tersisa. Hati musim gugur Yingying mulai berdebar, tidak berani melihat Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya, tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya dia salah paham. Yingying, ayo bicara ke satu sisi. Lu Ming Dao, menuju sebidang ruang terbuka di satu sisi. Jantung musim gugur Yingying berdetak lebih cepat, seperti benjolan rusa. Apa yang akan Lu Ming katakan padaku? Apa dia menyukaiku? Pada saat ini, Qiu Yingying terus-menerus mengubah berbagai ide di benaknya. Yingying, apakah ada cara untuk mengolah jiwamu saat kamu mewarisinya? Setelah berjalan ke ruang terbuka, Lu Ming bertanya. Ya. Autumn Yingying memulai leng, lalu mengangguk. Ternyata Lu Ming ingin mengatakan ini. Sepertinya dia salah. Entah bagaimana, dia merasakan kehilangan. Tentu saja. Mata Lu Ming cerah. Kekuatan jiwa Lu Ming sangat kuat, dan dia juga telah mempraktikkan metode kultivasi jiwa. Segera setelah aku melihat Qiu Yingying barusan, aku menemukan bahwa kekuatan jiwa Qiu Yingying sangat kuat. Kultivasi Qiu Yingying adalah kelas 6 Wu Huang, tetapi kekuatan jiwa Qiu Yingying jauh melampaui 6 tingkat Kaisar Wu, dan bahkan mendekati 8 tingkat Kaisar Wu. Kekuatan jiwa seperti itu tidak dimiliki oleh orang biasa. Oleh karena itu, Lu Ming memikirkan warisan yang didapat Qiu Yingying di ranah rahasia candi. Yingying, apakah kamu memiliki sarana serangan untuk mengolah jiwamu? Tanya Lu Ming. Ya, ada. Autumn Yingying merapikan suasana hatinya dan menganggukkan kepalanya. Gunakan untukku, aku merasakannya dan bermain penuh. Lu Ming Dao. Sangat baik. Qiu Yingying mengangguk. Dia tahu bahwa Lu Ming lebih baik darinya. Dia tidak tahu berapa banyak, jadi dia tidak memegang tangannya. Mata Qiu Yingying mulai berubah dan menjadi gelap gulita. Saat ini, Lu Ming menemukan bahwa lingkungannya telah berubah dan menjadi tempat api penyucian. Mengaum. Iblis api penyucian mengaum dan membunuh Lu Ming. Halusinasi. Lu Ming berbisik. Metode serangan jiwa Qiu Yingying sebenarnya adalah ilusi. Dengan kekuatan jiwa mereka sendiri yang kuat, untuk mempengaruhi jiwa pihak lain, sehingga pihak lain berhalusinasi. Serangan semacam ini misterius dan berbahaya. Begitu orang jatuh ke dalam halusinasi, mereka tidak dibantai. Rusak. Lu Ming berbisik, dan jiwanya sedikit terguncang. Pemandangan di sekelilingnya seperti kaca, pecah dan dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian, bisa melihat tubuh musim gugur Yingying Jiao gemetar, berulang kali mundur, mata kembali ke aslinya, wajahnya sedikit pucat. Yingying, kamu baik-baik saja. Lu Ming melangkah keluar, muncul di sisi Yingying musim gugur, tanya keprihatinan.
Kekuatan jiwa Luming sangat kuat. Baru saja kekuatan jiwanya sedikit terguncang, yang menghancurkan ilusi Qiu Yingying. Bahkan Qiu Yingying sendiri digigit balik. Aku baik-baik saja, tapi kekuatan jiwaku bergetar. Luming, kekuatan jiwamu sangat kuat. Autumn Ying Rod, mata dengan warna seru. Baru saja, begitu kekuatan jiwanya bersentuhan dengan kekuatan Luming, dia merasa bahwa kekuatan jiwa Luming seperti lautan tak berujung. Ying, keterampilan serangan jiwamu sangat luar biasa. Aku juga memiliki metode serangan jiwa di sini, yang juga diteruskan kepadamu, dan kemudian membantu jiwamu untuk meningkatkan 8 tingkat Kaisar Wu, atau bahkan lebih tinggi. Dalam hal ini, tidak ada yang akan menjadi lawanmu di Changzhou, di bawah Kaisar Wu tingkat tinggi. Lu Mingdao. Benarkah? Jalan musim gugur Ying. Tentu saja, menurutmu ini apa? Di tangan Luming, kristal ajaib muncul. Ini, kristal ajaib. Mata musim gugur Ying cerah. Bab 1676. Melihat Qiu Yingying, Luming memiliki ide untuk meningkatkan kekuatan jiwa Qiu Yingying dan mengajarkan formula pedang ajaib Qiu Yingying. Dengan cara ini, Qiu Yingying dapat menghancurkan kesombongan Kaisar Wu lainnya hanya dengan kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, jika Qiu Yingying ikut serta dalam pertemuan Dingbao, dia pasti akan mengejutkan orang lain. Yingying, pergilah ke kamarmu, aku akan membantumu meningkatkan kekuatan jiwamu. Lu Mingdao. Dengan baik. Musim gugur Yingying mengangguk. Saat ini, Luming dan Qiu Yingying datang ke kamarnya. Luming mengeluarkan sepotong kristal ajaib untuk membantu Qiu Yingying menyempurnakan. Dengan bantuan Luming dan Qiu Yingying sendiri, kecepatan memurnikan kristal roh jahat sangat dipercepat. Menyempurnakan sepotong, dan kemudian mengeluarkan sepotong, kekuatan jiwa musim gugur Yingying menjadi jenis peningkatan yang eksplosif. Beberapa jam kemudian, kekuatan jiwa Qiu Yingying menerobos dalam satu gerakan, setara dengan kekuatan jiwa dari 8 seniman bela diri Kaisar Wu, dan itu masih meningkat. 3 hari kemudian, kekuatan jiwanya, dan kemudian membuat terobosan, mencapai 9 berat Kaisar Wu. Saat ini, Lu Mingcai berhenti membantu Qiu Yingying memurnikan kristal roh jahat. Tiba-tiba promosi terlalu banyak, Qiu Yingying perlu beradaptasi. Yingying, 7 hari kemudian, bagaimana kamu ingin menghadiri pertemuan Dingbao? Lu Mingdao. Aku. Ya, aku ingin mengambil bagian di dalamnya untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak terpilih. Autumn Yingying segera menunjukkan warna harapan. Kultivasinya bagus, tetapi konstitusinya terlalu buruk. Dia hanyalah tubuh roh biasa. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao, dia akan dipilih. Ya, aku akan berbicara dengan kakak bela diri Si Feng. Selain itu, ini adalah formula pedang ajaib, metode kultivasi dan serangan jiwa. Kamu bisa membawanya untuk berlatih. Luming mengeluarkan jade rune dan menyerahkannya kepada Qiu Yingying, yang merupakan metode serangan Shen Jianjue. Musim gugur Yingying mengambil alih, semangat melihat sapuan, wajah menunjukkan warna bahagia. Meskipun metode serangan sihirnya misterius, itu tidak terlalu agresif. Jika ada formula pedang ajaib, itu akan lebih kuat. Luming, terima kasih. Qiu Yingying tersenyum, lalu sepertinya memikirkan sesuatu. Di telapak tangannya, ada juga rune giok, yang dia serahkan kepada Luming dan berkata, Luming, ini adalah metode kultivasi jiwaku, yang mungkin berguna untukmu. Yah, aku sama sekali tidak sopan. Luming tidak sopan. Dia langsung menyimpannya. Teknik sihir Qiu Yingying sangat berguna bagi Luming. Yingying, periode waktu ini, kamu sudah terbiasa dengan latihan, 7 hari kemudian, untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao. Luming mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kemudian Luming menemukan Su Lei lagi dan mengatakan bahwa dia bermaksud membiarkan Su Lei menghadiri pertemuan Dingbao. Su Lei secara alami setuju. Dengan kekuatan bertarung Su Lei, dia ingin berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao. Kemudian, Luming kembali ke kamarnya dan memasuki peta gunung dan sungai. Di puncak gunung, Minglian adalah yang kedua. Di tubuhnya, ada kekuatan arai dan rune Tao. Di tangannya, ada sepotong rune giok, dan sejumlah rune tidak masuk ke dalam jimat giok. Dan Gelembung, berdiri di bahu tubuh sekunder, membantu tubuh sekunder menyempurnakan jimat batu giok dengan hukum ruang dan waktu. Luming sedang menyempurnakan semacam simbol kedipan ruang waktu. Ada jejak hukum ruang waktu di dalamnya. Jika kamu menghancurkannya, kamu dapat langsung bergerak sejauh 300 meter. Tujuan dari pemurnian jimat giok ini oleh Luming adalah untuk digunakan oleh para murid lembah Dewa Naga yang menghadiri pertemuan Dingbao kali ini. Dia tidak ingin menjadi begitu pasif dan terbunuh seperti para murid lembah Dewa Naga 3 tahun lalu. Setelah itu, Luming muncul di puncak gunung lainnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah lunas muncul di depannya. Lunas ini diperoleh di tanah leluhur kota Gusu. Luming mulai melahap, dan mulai memurnikan esensi lunas ini.
Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, itu adalah hari pertemuan Dingbao. Saat ini, lunas hampir disempurnakan oleh Luming, tetapi tubuh rohnya masih kalah dengan roh surgawi. Benar saja, setelah tiba di tubuh roh surgawi, terlalu sulit bagi tubuh roh untuk berevolusi. Aku ingin tahu apakah lunas suci besar 3000 jin dapat membiarkan tubuh roh aku berevolusi. Luming berpikir. Dan kemudian dia membuat peta gunung dan sungai. Luming, kakak senior. Luming. Ketika Luming muncul di halaman, dia menemukan bahwa Sulei dan Qiu Yingying telah tiba. Sulei, Yingying, ikut aku. Luming tersenyum, membawa Sulei dan Qiu Yingying, dan terbang ke tanah kosong di lembah naga. Di sini, ada puluhan orang berkumpul di sini. Orang-orang ini adalah murid dari lembah Dewa Naga yang menghadiri pertemuan Dingbao. Di depan mereka, ada dua orang, yang satu adalah lelaki tua kekar, yang merupakan sesepuh dari Tanah Suci, dan yang lainnya adalah Maple Ungu. Begitu Luming tiba, mata semua orang tertuju pada Luming. Terutama mereka yang ingin menghadiri pertemuan Dingbao menunjukkan kekagumannya pada Luming. 3 tahun lalu, Luming, dengan kekuatannya sendiri, menjadikan lembah Dewa Naga sebagai tempat pertama dalam pertemuan kecil itu. Kakak Lu, akhirnya kamu di sini. Purple Maple melihat Luming, matanya cerah, tersenyum. Kakak bela diri Zifeng, kakak laki-laki. Luming memeluk Zifeng dan tetua Tanah Suci. Luming, dengarkan Zifeng. Apakah kamu memiliki rekomendasi untuk menghadiri pertemuan Dingbao? Penatua itu bertanya, menatap Sulei dan Qiu Yingying. Iya, itu mereka. Luming menunjuk Qiu Yingying dan Sulei. Di mata sesepuh Tanah Suci, ada cahaya aneh yang bersinar. Dia melihat Sulei dan Qiu Yingying. Matanya tertuju pada Sulei, dan esensinya melintas, daging penuh dengan ki dan darah, dan vitalitasnya sekuat api. Ini adalah tubuh roh kelas 1. Selain itu, kultivasinya telah mencapai puncak 6 Kaisar Wu. Aku tidak tahu bahwa ada kesombongan seperti itu di lembah Dewa Naga. Tapi, gadis ini tampaknya adalah roh biasa. Luming, apakah kamu benar-benar ingin dia berpartisipasi? Ketika sesepuh dari Tanah Suci melihat Qiu Yingying, dia bingung. Jangan khawatir, tetua, dia akan mengejutkanmu saat dia tiba. Luming tersenyum. Bagus, lalu ganti 2 orang. Tanah Suci adalah seorang pendeta Tao. Kemudian dia mengubah 2 orang terlemah menjadi Qiu Yingying dan Sulei. Saat ini, Luming melambaikan tangannya. Di udara, total 36 jimat giok muncul. Saudara-saudara, pertemuan Dingbao ini pasti akan menjadi sasaran sekte Tian Shenzong dan Yudu. Ini sama berbahayanya dengan 3 tahun lalu. Luming membuka mulutnya, yang membuat wajah banyak orang berubah dan memancarkan ketakutan. Memang, jika mereka menjadi sasaran sekte Dewa Surgawi dan sekte lain seperti 3 tahun lalu, beberapa dari mereka yang lemah dalam kultivasi mungkin dalam bahaya. Namun, lembah Dewa Naga memerintahkan mereka untuk berpartisipasi, dan mereka harus berpartisipasi. Saat itu, mereka hanya bisa menyelamatkan hidup mereka. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mengulangi kesalahan 3 tahun. Jika kamu dalam bahaya, kamu dapat menghancurkan jimat giok dan menggerakkan tubuhmu dari jarak 300 meter secara langsung. Lu Mingdao. Dengan cara ini, semua murid di tempat kejadian, termasuk tetua Tanah Suci dan Zifeng, menunjukkan makna yang membara di mata mereka. Tak disangka, ada harta karun yang bisa menyelamatkan hidup kamu di saat kritis. Luming melambaikan tangannya dan 36 buah jimat giok terbang ke masing-masing dari 36 kontestan. Bab 1677. Terima kasih banyak, kakak seperguruan Luming. Semua 36 murid membungkuk kepada Luming. Sebagian besar murid ini mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di awal daripada Luming. Namun, di lembah Dewa Naga, Luming minum 2 kali dan membiarkan Yin Song berlutut. Kultivasi seperti itu tidak dapat diprediksi. Orang-orang ini secara alami disebut kakak laki-laki Luming. Yah, haha, ayo pergi. Setelah minum banyak, tetua Tanah Suci terbang ke tempat pertemuan Dingbao dengan semua orang. Luming dan Zifeng juga pergi ke sana. Itu masih tempat yang sama 3 tahun lalu. Ketika Luming dan Luming datang ke tempat tersebut, mereka menemukan bahwa tempat itu penuh dengan orang. Di sekitar platform pertempuran, di 13 platform lingkar, dan di 12 gerbang leluhur lainnya, mereka telah tiba. Hanya ada satu platform yang masih kosong. Itu peron 10. 3 tahun lalu, Luming dan mereka berada di peron itu. Murid lembah roh naga mendarat di peron 10, sementara tetua Tanah Suci terbang ke paviliun di belakang. Luming dan Zifeng mendarat di tribun di belakang peron 10. Sudah ada banyak murid Dragon Valley di tribun. 9 adik seperguruan, ayo duduk di sini. Tiancui dan Sueningsin juga tiba, dan Tiancui menyapa Luming. Luming dan Purple Maple duduk di sebelah Tian Hammer dan Hati Suening.
Haha, kamu Dragon God Valley akhirnya datang. Kupikir, kamu takut, jangan mengecilkan kepala kura-kura. Di tribun Tian Shenzong, tatapan dingin menyapu ke arah Luming. Luo Shuihan, dia juga tiba. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan Tian Shenzong mengerti bagaimana menulis 4 kata, menyusut kepala kura-kura. Luming berbicara dengan lemah. Apakah itu? Mata dingin Luo Shui, meledak dari pembunuhan dingin. Luming, kamu masih sombong seperti dulu. Tunggu sebentar, jangan bunuh murid-murid lembah Dewa Naga karena kamu. Ada beberapa keindahan di dalamnya. Sayang sekali kamu membunuh mereka. Suara dingin dan tenang terdengar, reputasi Luming Sun pergi, dan cahaya dingin muncul di matanya. Moyang. Roh jahat dari Sekte Iblis Tianyu akan datang. Moyang, siapa yang berlari lebih cepat dari anjing di dataran Tianfeng? Tumpakan begitu cepat. Luming mencibir. Wajah Moyang kaku. Pada awalnya, di dataran Tianfeng, Luming memanipulasi badai dan mengejarnya kemana-mana. Dia selalu khawatir tentang masalah ini. Saat ini, dia disebut-sebut oleh Luming, dan wajahnya lebih muram. Luming, sebaiknya kamu berdoa agar tidak bertemu denganku kali ini. Oh, aku hampir lupa bahwa kamu masih harus bertarung dengan anak Tuhan. Lagi pula, aku terlalu malas untuk berdebat dengan orang mati. Cara dingin yang jahat. Sekitar, jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Kali ini, ada begitu banyak orang kuat yang tertarik dengan pertemuan Dingbao. Beberapa dari 10 roh jahat telah datang. Sebelum pertemuan Dingbao dimulai, beberapa roh jahat dan Luming sudah berperang. Xiao Qing, kamu tidak datang. Mata Luming, di lingkaran inspeksi berdiri Sekte Iblis Tianyu, beberapa kecewa. Tampaknya Xian Yanxing masih belum datang ke Changshan, kalau tidak, dia seharusnya bisa menebak bahwa Luming akan muncul di pertemuan kecil Dingbao. Jika Xian Yanxing datang, dia pasti akan muncul dan mendatanginya. Itu tidak muncul sekarang, aku kira itu tidak datang. Adik-adik dari Tian Shenzong, hari ini, mari perlakukan orang-orang di lembah Dewa Naga dengan baik. Suara Luo Shuihan keluar. Adik laki-laki dan perempuan dari Sekte Iblis Tianyu, tunggu sebentar, kamu juga harus menghibur orang-orang di lembah Dewa Naga. Matahari jahat juga berbicara dengan dingin. Di sisi lain, orang-orang yang ingin meracuni juga dengan dingin memandangi orang-orang di lembah Dewa Naga. Banyak orang terkejut, akankah lembah Dewa Naga menjadi sasaran seperti 3 tahun lalu? 3 tahun lalu, ada Luming di lembah Dewa Naga. Kali ini, siapa yang diandalkan oleh lembah Dewa Naga? Dan aku mendengar bahwa hanya ada 1 orang di peringkat atas Tian Jiao dari lembah Dewa Naga. Kali ini, lembah Dewa Naga tidak akan tersapu secara langsung. Bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan Dingbao. Di tribun, banyak murid Kaisar Wu dari lembah naga, yang wajahnya sangat jelek. Yah, penuh kebencian. Ian Hammer menggerogoti giginya. Hanya ada Luming, yang wajahnya tenang, dan wajah Purple Maple tidak tampan. Tidak lama kemudian, seorang sesepuh dari Tian Shenzong muncul untuk mengumumkan aturan kontes dan hadiah. Kali ini seperti 2 kacang polong 3 tahun lalu, masih 7 Huang Dan, yang membuat banyak orang terlihat panas. Kemudian, kontes diumumkan. Tian Shenzong, yang masih menempati peron 1, adalah yang pertama mengirim orang untuk menantang. Sua. Seorang pemuda dari Tian Shenzong melompat ke platform pertempuran, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Dia adalah pria yang kuat dengan 6 tingkat Kaisar Wu. Matanya, menatap langsung ke lembah Dewa Naga, menunjuk ke seorang pria muda dengan 4 tingkat Kaisar Wu dari lembah Dewa Naga dan berkata dengan suara dingin, kamu, turunlah dan mati. Sebanyak 2 kacang polong, 3 tahun yang lalu, Tuhan mengirim seorang guru untuk membunuh lembah Dewa Naga sebagai murid yang rendah. Adik laki-laki, penting untuk melindungi hidupmu. Pemimpin lembah Dewa Naga kali ini, adalah pemuda berjubah ungu, dari lembah Naga Ungu. Ya. Pemuda yang tertantang dari lembah Dewa Naga mengangguk dan melompat ke atas panggung. Mati. Pemuda Tian Shenzong membunuh murid-murid lembah Dewa Naga secara langsung. Murid lembah Dewa Naga tidak suka bertarung sama sekali, tetapi langsung bergegas ke tepi platform pertempuran. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu harus mati. Tangan dingin pemuda Tian Shenzong, ledakan kecepatan, langsung menyusul murid-murid lembah Dewa Naga. Ada perbedaan besar dalam pencapaian. Bahkan para murid lembah Dewa Naga tidak dapat melarikan diri. Wah! Di tangan pemuda Tian Shenzong, tombak hukuman dewa dikumpulkan dan dibunuh ke arah murid-murid lembah Dewa Naga. Murid Dragon God Valley, mati. Gagasan seperti itu muncul di benak banyak orang. Pada saat ini, seberkas cahaya menembus murid lembah Dewa Naga dan menutupinya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul sejauh 300 meter. Di sini, tidak jauh dari tepi peron.
Murid lembah roh naga, dengan beberapa langkah dan bentuk tubuh seperti listrik, langsung menyerbu platform pertempuran. Sungguh jimat yang kuat. Di sekitar, banyak orang bisa melihat. Di platform pertempuran, murid Tian Shenzong mendengus tidak nyaman dan kembali ke platform nomor 1. Sungguh beruntung memiliki jimat pelindung kehidupan, tetapi masih ada 35 orang. Apakah mereka semua memiliki jimat? Hanya satu orang lagi yang bisa hidup. Tuo Shui dingin, suara dingin. Tapi dia tidak melihat keterkejutan di mata para murid lembah Dewa Naga. Jimat batu giok yang diberikan oleh Lu Ming sangat berguna. Mereka lebih percaya diri dan percaya diri. Sua. Kemudian, giliran platform kedua dari tantangan Zongmen. Platform kedua masih Sekte Iblis Tianyu. Nyatanya, platform pendaratan banyak sekte hampir tidak berubah dari 3 tahun lalu. Seorang pemuda dari Sekte Iblis Tianyu melangkah ke platform pertempuran, dan matanya langsung menyapu ke lembah Dewa Naga. Kamu, turun dan mati. Muda Sekte Iblis Tianyu, seperti pemuda Sekte Tianshan, menantang seorang murid dari Wuhuang Quadruple di lembah Longshan. Bab 1678. Orang-orang mengerti bahwa orang-orang dari Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu telah bergandengan tangan untuk menargetkan lembah Dewa Naga, yang sama dengan 3 tahun lalu. Datang-datang. Murid yang tertantang dari lembah Dewa Naga melompat ke platform pertempuran dengan ekspresi menantang di wajahnya dan menatap murid-murid Sekte Iblis Tianyu. Nak, kamu sangat sombong, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Pemuda Sekte Iblis Tianyu berkata dengan dingin. Kamu ingin membunuhku, apakah kamu ingin bertaruh? Jika kamu tidak bisa membunuhku, berlutut dan bersujud di tempat. Murid lembah Dewa Naga mencibir. Ketika dia memiliki jimat batu giok, dia memiliki keberanian untuk melindungi hidupnya. Nak, cari kematian. Murid Sekte Iblis Tianyu langsung membunuh murid lembah Dewa Naga. Begitu para murid lembah Dewa Naga menginjak kaki mereka, mereka bergegas ke tepi platform pertempuran. Namun, dia segera diambil alih oleh murid-murid Sekte Iblis Tianyu, dan pedang ajaib ditebaskan ke murid-murid lembah Dewa Naga. Namun, seperti di adegan terakhir, ada cahaya yang menyinari para murid lembah Dewa Naga. Pada saat berikutnya, dia muncul sejauh 300 meter, menginjak kakinya, dan bergegas keluar dari platform pertempuran. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Bagaimana dengan Wu Huang Liuzong? Cara arogan para murid lembah Dewa Naga. Brengsek. Wajah murid Sekte Iblis Tianyu sangat dingin, benci untuk kembali ke platform. Jimat lain untuk melindungi hidup seseorang, tidak bisakah kamu memilikinya? Tidak mungkin, jimat ini sangat berharga, tidak banyak di lembah Dewa Naga. Di sekeliling, ada banyak kebisingan. Kamu lembah Dewa Naga, untuk melindungi hidupmu, kamu bersedia untuk mengambil hal-hal seperti kehidupan, tetapi bahkan jika kamu memilikinya, apa gunanya? Jika kamu hanya bisa melindungi hidupmu, kamu tidak bisa menang maka kamu harus melenyapkan lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Kata Luo Shui dengan wajah dingin. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membunuh murid-murid lembah Dewa Naga, tetapi sekarang hidupnya telah diselamatkan oleh murid-murid lembah Dewa Naga, yang membuatnya merasa sangat tidak tahu malu. Apakah itu? Lu Ming tersenyum tipis dan wajahnya tenang. Tantangan berlanjut. Segera, giliran pecandu narkoba. Benar saja, Sekte Yudu juga mengirim orang kuat untuk menantang murid-murid lembah Dewa Naga, tetapi murid-murid lembah Dewa Naga masih menyelamatkan hidup mereka dengan jimat giok dan bergegas turun ke medan perang. Ini membuat semua orang yang hadir sedikit bingung. Lembah Dewa Naga tidak bisa benar-benar melindungi nyawa seseorang. Tapi tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu dapat menyelamatkan hidup kamu, jika kamu diincar oleh 3 sekte besar, kamu pasti akan dikalahkan oleh yang pertama dan disingkirkan oleh yang pertama. Saat itu, kamu bahkan tidak bisa menghadiri pertemuan Dingbao. 3 tahun lalu, ada Lu Ming, dan akhirnya Raja Kekuasaan mengamuk, dan dia mampu menekan semua pahlawan. Kali ini, siapa yang ada di Dragon God Valley? Konon kualitas Tian Jiao di lembah Longshan kali ini jauh lebih rendah dari 3 tahun lalu. Dan Tian Shenzong, konon kualitas Tian Jiao lebih kuat dari 3 tahun lalu, mencapai puncak ke-6 Kaisar Wu. Tian Jiao adalah roh yang unggul. Ada 4 Tian Jiao, 1 lebih dari 3 tahun lalu. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, Sekte Iblis Tianyu tidak lebih buruk dari 3 tahun lalu. Dengan cara ini, lembah Dewa Naga tidak memiliki peluang. Persaingan berlanjut, dan segera tantangan lembah naga. Berbeda dari 3 tahun lalu, kali ini para murid lembah Dewa Naga memiliki jimat pelindung jiwa, sehingga mereka bisa melawan lebih awal. Pemimpin lembah Dewa Naga mengirim orang kuat dari 6 tingkat Wu Huang untuk menantang Tian Shenzong dan membunuhnya. Ini membuat para murid Tian Shenzong, serta Luo Shui yang dingin, terlihat sangat jelek. Mereka tidak membunuh para murid lembah Dewa Naga, tetapi dibunuh oleh lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Hari ini,
lembah Dewa Naga akan menjadi yang pertama dimusnahkan. Suara dingin-dingin Luo Shui terdengar. Luo, kataku, bisakah kamu diam? Sebelum aku mulai, aku ingin menghibur murid-murid lembah Dewa Nagaku dan memburu murid-murid lembah Dewa Nagaku. Sekarang aku tidak bisa membunuh mereka. Sebaliknya, aku ingin menjadi yang pertama melenyapkan murid lembah Dewa Nagaku. Apa kau harus membuka mulutmu? Apa tidak sakit jika mengipasi wajahmu seperti ini? Suara menghina Luming terdengar. Hahaha. Tinja. Di samping Luming, Tian Cui, Sue Ningxin, dan lainnya tertawa terbahak-bahak. Kemudian, orang lain dari lembah Dewa Naga juga tertawa. Kikap mencicit. Tinju dingin Luo Shui dipegang erat, dan pembuluh darahnya menonjol. Segera, putaran pertama kompetisi berakhir dan putaran kedua dimulai. Di babak kedua, seperti di babak pertama, Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu mengirim para ahli untuk menantang lembah naga secara bergantian. Namun, masing-masing memiliki jimat giok. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang terbunuh dan semuanya selamat. Ini membuat orang lain di klan melongo. Lembah Dewa Naga, ada begitu banyak jimat penyelamat hidup. Jimat semacam ini, jika di tempat lain, pengaruhnya kecil. Jika bergerak keluar dari 300 meter, jika kekuatannya terlalu berbeda, orang akan dapat mengejarnya jika jaraknya 300 meter. Tapi di panggung ini, tidak sama. Di peron ini, bergerak sejauh 300 meter sudah cukup untuk keluar dari peron dan menyelamatkan hidup kamu. Ini membuat Tian Shenzong dan 3 sekte besar lainnya merasa tidak berdaya. Terlebih lagi, ketika lembah Dewa Naga menantang, mereka mengirimkan yang kuat untuk membunuh yang lemah. Mereka tidak dapat membunuh orang di lembah naga, tetapi lembah naga dapat membunuh mereka. Setelah itu, setiap putaran. Di setiap babak, lembah Dewa Naga dikalahkan oleh 3 orang, tetapi 1 orang dapat membunuh 1 orang dari Tian Shenzong. Segera, 8 putaran berlalu. 24 orang telah dikalahkan di lembah Dewa Naga, dan hanya 12 yang tersisa. Namun, 8 orang terbunuh oleh lembah Dewa Naga. Semua ini adalah karakter Tian Jiao, yang membuat orang-orang Tian Shenzong patah hati. Mereka akhirnya mencicipi cita rasa lembah Dewa Naga yang mereka buru 3 tahun lalu. Sekarang, Dewa Lu hanya bisa disingkirkan secepat mungkin. Babak ke-9. Sua. Dewa Tian Jiao, melompat ke atas panggung, suasana amarah memenuhi penonton. 6 puncak Wu Huang. Meskipun dia bukan salah satu dari 4 orang terkuat dalam urutan ini, dia juga Tian Jiao dari 4 orang terkuat. Matanya, menatap lembah naga. Saat ini, 12 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga semuanya adalah sosok Kaisar Wu. Gadis, turun. Tian Jiao dari Tian Shenzong memandang rendah Qiu Yingying, acuh tak acuh. Akhirnya giliranku. Mata Autumn Yingying cerah, melangkah ke atas panggung. Kamu juga memiliki jimat penyelamat hidup. Dalam hal ini, turunlah dari platform pertempuran sendiri, jadi aku tidak bisa melakukannya. Tian Jiao dari Tian Shenzong, mulut ringan. Kultivasi Qiu Yingying baru pada tahap awal dari 6 tingkat Kaisar Wu. Selain itu, Qi dan darah tampaknya tidak kuat dan vitalitasnya tidak terlalu kuat. Dia jelas seorang pria dengan konstitusi biasa. Lembah Dewa Naga, sebenarnya mengirim seseorang dengan konstitusi biasa ke atas panggung. Ini benar-benar bukan siapa-siapa. Mel Ungu, Luming, kamu benar-benar membiarkan seorang wanita dengan konstitusi biasa bermain. Kamu lembah Dewa Naga, tidak jatuh ke dalam situasi seperti itu. Bahkan orang yang baik tidak dapat dikirim. Cara senyum dingin Luo Shui. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengolok-olok lembah Dewa Naga. Tunggu sebentar, jangan menamparkan wajahmu lagi. Luming berkata dengan ringan. Bab 1679. Oh, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang dengan konstitusi biasa pada periode awal pemerintahan 6 kali lipat Kaisar Wu menyelamatkan hidupnya dengan jimat. Senyum dingin Luo Shui. Luming mengabaikan dinginnya Luo Shui dan melihat ke platform pertempuran. Aku tidak bisa menggunakan jimat. Platform pertempuran, musim gugur Yingying berbicara. Kamu tidak butuh jimat. Tian Jiao dari Tian Shenzong memiliki mata yang cerah. Tidak, karena kami tidak perlu menggunakan jimat untuk berurusan denganmu. Jalan musim gugur Yingying. Ini membuat pihak lain tertawa, tidak hanya dia, tetapi juga banyak orang di Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu. Pada hari-hari awal 6 tingkat Kaisar Wu, orang roh biasa mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan jimat pelindung kehidupan untuk berurusan dengan pihak lain. Betapa sombongnya, betapa sombongnya. Jika kamu tidak membutuhkan rune, kamu akan mati. Tian Shenzong Tian Jiao acuh tak acuh dan penuh cahaya suci. Melangkah keluar, pedang cahaya suci muncul di tangan, dan menuju Qiu Yingying. Tapi saat ini, musim gugur Yingying di matanya berubah.
Autumn Ying sepertinya menghilang langsung dari matanya, pemandangan di sekitarnya juga berubah, dalam sekejap, menjadi api penyucian. Iblis yang tak terhitung jumlahnya membunuh Tian Jiao, Dewa Surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Pergilah. Tian Jiao meraung, dan pedangnya penuh energi. Dia membunuh iblis, tetapi lebih banyak iblis menyerbunya. Dia dan iblis, melancarkan perang yang sengit. Tentu saja, semua ini adalah apa yang dia lihat. Saat ini, sebagian besar orang di tempat kejadian bingung. Mereka hanya melihat bahwa Tian Shenzong Tian Jiao dengan ganas membunuh Qiu Yingying, tetapi separuh waktu, Tian Shenzong Tian Jiao tiba-tiba berhenti, meraung tanpa alasan, dan kemudian terbunuh di udara. Dan Qiu Yingying berdiri di sana, tak bergerak. Pembunuhan sengit Tian Jiao dari Tian Shenzong tidak ada bandingannya, dan orang lain di tempat kejadian memandangnya dengan wajah kacau. Astaga, apa yang kamu lakukan? Bahkan murid-murid lembah naga bingung. Di tempat kejadian, hanya dua orang yang tenang. Salah satunya adalah Lu Ming, yang lainnya adalah Qiu Hao. Qiu Hao secara alami tahu bahwa Qiu Yingying telah diturunkan dan akan menampilkan sihir jiwanya. Adik laki-laki Lu Ming, kamu sudah mengetahuinya. Purple Maple menarik napas dalam-dalam dan menatap Lu Ming yang tenang. Dia akhirnya tahu mengapa Lu Ming ingin Qiu Yingying ikut serta dalam kompetisi. Yah, kakak bela diri, lihat ke bawah. Lu Ming sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Di tribun Tian Shenzong, Luo Shui dingin, dan wajahnya sedikit panas. Apa yang sedang dilakukan Zhao Qi? Namun, minumannya sama sekali tidak berguna. Tian Jiao Tian Shenzong masih memotong di udara dan berteriak, bunuh, dan gulingkan, di mulutnya. Pada saat ini, Qiu Yingying dengan lembut mengangkat Lianbu, pedang panjang air musim gugur muncul di tangannya, dan berjalan menuju sisi lain. Tampaknya pihak lain tidak dapat melihat Qiu Yingying sama sekali, dan mereka memotong secara acak. Namun, setiap pedang tidak dapat memotong Yingying di festival pertengahan musim gugur. Itu hanya memotong di sisi Qiu Yingying. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Kembali. Sekte umat Tuhan meminumnya. Tapi itu tidak berguna, Zhao Qi sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Qiu Yingying mendatangi Zhao Qi dan menusuk dengan pedang. Zhao Qi tidak bereaksi, dan langsung ditusuk oleh pedang Qiu Yingying. Pada saat ini, perilaku memotong dan membunuh Zhao Qi yang tidak teratur berhenti. Matanya membelalak dan dia menatap Qiu Yingying, yang telah menembus ladang ramuannya dan menghancurkan pedang rohnya. Mulutnya dipenuhi darah dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bersenandung. Pedang musim gugur Yingying mengejutkan, Zhao Qiuan terbang keluar, tidak bernafas. Ada keheningan. Serangan Qiu Yingying, terlalu aneh, Zhao Qi mati tanpa bisa dijelaskan. Bagus. Setelah setengah suara, para murid lembah Dewa Naga bersorak keras. Orang-orang dari Sekte Dewa Murung. Seorang pria dengan roh biasa dapat melakukan ini dan dengan mudah membunuh Tian Jiao dari Tian Shenzong. Bisakah kamu melihat itu? Mata Lu Ming menatap air dingin Luo Shui, dan suaranya penuh sarkasme. Di tengah, mata penuh dengan air pembunuh. Baru saja, dia juga berkata, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang spiritual biasa di awal periode 6 kali lipat Kaisar Wu selain melindungi hidupnya dengan jimat. Sekarang, telah terbukti bahwa dia dapat membunuh Tian Jiao dari para Tian Shenzong. Pada saat ini, wajah buah merah. Aku sudah mengatakan, biarkan kamu berbicara lebih sedikit omong kosong, atau kamu hanya akan memukul wajahmu sendiri. Sekarang, apakah itu keren? Lu Ming terus berbicara, Lu Ming, jangan senang terlalu dini. Pertemuan Baoding belum selesai. Jalan gigi-gigitan dingin Luo Shui. Kalau begitu teruslah menonton. Lu Ming tersenyum tipis. Qiu Yingying membunuh lawannya dan kembali ke peron. Setelah itu, Sekte Iblis Tianyu dan Yu Duzong menantang mereka dan menjadi lebih berhati-hati. Mereka melenyapkan lembah Dewa Naga 2 orang berturut-turut. Dengan cara ini, masih ada 10 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga. Saat giliran lembah Dewa Naga, kali ini lembah Dewa Naga tidak terus menantang Tian Shenzong. Sebaliknya, itu mengubah ujung tombaknya ke Sekte Iblis Tianyu dan membunuh salah satu dari mereka. Segera, babak ke-9 berakhir dan babak ke-10 dimulai. Dari ronde ke-10, tidak ada yang menantang Qiu Yingying. Biarkan Qiu Yingying pergi dulu. 2 ronde kemudian, 6 orang tersingkir dan hanya tersisa 4 orang. Mereka adalah pemimpin tim, Qiu Yingying, Su Lei, dan Tian Jiao dari Lembah Naga Es. Tidak ada keraguan bahwa jumlah orang di Lembah Dewa Naga adalah yang paling sedikit. Bagaimana situasi ini bisa sangat mirip dengan 3 tahun lalu. Awalnya, jumlah orang di Lembah Longshan paling sedikit, tetapi pada akhirnya, situasinya terbalik dan situasinya terbalik. Kali ini, Lembah Dewa Naga tidak akan terbalik, kan? Banyak orang membicarakannya. Tidak mungkin.
3 tahun lalu, ada Luming di lembah Dewa Naga, tapi kali ini, tidak mungkin memiliki Luming yang lain. Meskipun cara Qiu Yingying misterius, mereka mungkin tidak dapat melawan Tian Jiao teratas. Ya, jika kamu ingin membalikkan keadaan seperti yang kamu lakukan 3 tahun lalu, kecuali kamu dapat mengatasi pertempuran roda dan menghancurkan para pahlawan seperti Luming, tidak ada harapan. Dalam diskusi publik, babak baru dimulai. Kali ini, Tian Shenzong mengirim orang kuat tingkat atas untuk menantang. Dia adalah salah satu dari 4 orang terkuat yang menghadiri pertemuan Dingbao kali ini. Namanya Ke Ying, puncak ke-6 Kaisar Wu, dan keberadaan roh-roh superior. Mata Ke Ying menyapu 4 orang di lembah Dewa Naga, dan akhirnya jatuh ke Su Lei, berkata, ayo turun untuk bertarung. Kali ini, Tian Shenzong sangat tangguh. Dia ingin bertarung dengan roda dan melenyapkan lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Kultivasi Su Lei sangat kuat dan penuh dengan ki dan darah, memberi orang tekanan yang kuat. Sebelumnya, tidak ada yang menantangnya. Mata Su Lei berbinar dan terbang ke platform pertempuran. Halo, kamu ingin, atau, sebut saja sehari. Cara pemalu Su Lei. Pidato ini, biarkan penonton lainnya saling memandang. Su Lei, dia terlihat sangat kuat. Dia sangat penakut. Di wajah Ke Ying, juga ada senyuman. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat kultivasi kamu, kekuatan tempur seperti apa yang kamu miliki. Bab 1680. Gadis kecil, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah, dan bergabunglah denganku di Tian Shenzong nanti. Aku bisa melepaskanmu. Ke Ying berkata dengan ringan. Untuk gadis kecil seperti itu, dia terlalu malu untuk bersikap kejam. Tidak. Kepala kecil Su Lei segera bergetar seperti genderang dan berkata, aku tidak akan menyerah. Aku adalah murid dari lembah Dewa Naga. Aku tidak ingin menyakiti hidupmu sejauh ini. Apa? Banyak orang bingung. Su Lei mengatakan bahwa intinya sejauh ini berarti dia takut menyakiti hidup Ke Ying. Banyak orang menggelengkan kepala dan tertawa. Ke Ying adalah Tian Jiao teratas dalam pertemuan Dingbao ini. Kecuali Luming, roh jahat 3 tahun lalu, tidak ada yang bisa membunuh Ke Ying dan mengalahkannya paling banyak. Gadis kecil, kamu berpura-pura bodoh bagiku, mencari kematian. Ke Ying sangat marah, dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Sue, dia pikir dia sedang bermain. Sua. Sosok Ke Ying melintas, satu tangan ke arah Su Lei, telah menjadi tangan kuning besar, ke arah tekanan Su Lei. Apa yang dipraktikkan Ke Ying bukanlah keterampilan ilahi dari Sekte Dewa Surgawi, tetapi keterampilan yang berbeda. Nyanyian naga datang dari Su Lei, dan kemudian Su Lei mengambil telapak tangan. Ledakan. Tangan kecil Su Lei menamparkan tangan kuning besar itu, yang sepertinya dibekukan oleh udara dingin. Itu pecah dengan satu sentuhan. Tinju gunung yang patah. Ke Ying tidak dapat melakukan satu serangan pun, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Tinju kuning, seperti gunung, menekan ke arah Su Lei. Tubuh mungil Su Lei sepertinya tenggelam kapan saja. Hati beberapa orang di lembah Dewa Naga tidak bisa tidak menyebutkannya. Tetapi pada saat ini, tubuh Su Lei, muncul Sungai Suanyin, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Su Lei dikelilingi oleh Sungai Suanyin. Telapak tangannya berputar di udara, dan arus dingin yang mengerikan keluar. Semuanya pecah berkeping-keping. Kemudian, Su Lei menginjak kakinya dan bergegas menuju Ke Ying. Dengan satu tangan, Sungai Suanyin berubah menjadi naga Suanyin, terbang keluar dan menghancurkan segalanya. Pupil Ke Ying menyusut tajam, dan tinjunya dibombardir dengan panik. Namun, semua serangan terhadap naga Suanyin dihancurkan. Ke Ying terkejut dan melangkah. Di depannya, dia segera meletakkan 18 tembok kuning cepat, mencoba menghentikan serangan naga Suanyin. Naga Suanyin mengaum untuk waktu yang lama dan berubah menjadi Sungai Suanyin. Sungai Suanyin menjadi semakin besar, dan sungai itu terlalu besar untuk menutupi Ke Ying. Ambil. Pada saat berikutnya, Su Lei berbisik pelan dan mengumpulkan Sungai Suanyin. Dia melihat Ke Ying berdiri di platform pertempuran dengan kaku. Tidak ada nafas yang tersisa pada dirinya. Mati. Ke Ying sudah mati dan dibunuh oleh Su Lei. Menyentuh. Saat ini, tubuh Ke Ying, seperti es, pecah. Desis. Seluruh penonton menarik napas dingin dan menatap mata Su Lei, penuh keterkejutan. Tampaknya Su Lei, pemalu dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, benar-benar membunuh Ke Ying. Ke Ying, tetapi tubuh roh yang kuat dan unggul, Su Lei, sebenarnya bisa membunuhnya. Bagus. Di sisi lain lembah Dewa Naga, tiba-tiba ada sorakan, sementara sisi lain dari Sekte Tianshan mati dan diam. Wajah dingin Luo Shui, suram hingga meneteskan air. Tian Jiao, tubuh roh yang unggul, mati seperti ini, yang bisa dikatakan kerugian besar. Tian Jiao,
yang memiliki harapan untuk menyerang 10 roh jahat di Changzhou di masa depan, sangatlah langka. Itu juga Sekte Tianshan. Dalam beberapa dekade terakhir, kekuatannya menjadi semakin kuat, dan memiliki momentum sekte pertama Changzhou. Oleh karena itu, telah menerima banyak Tianjiao. Seperti sekte lain, 1 atau 2 sangat bagus. Apakah lembah Dewa Naga akan berbalik seperti 3 tahun lalu? Banyak orang beralih ke ide itu. Su Lei, bahkan Tianjiao teratas, dapat membunuhnya. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Mata Su Zong dan Tian Lei penuh ketakutan. Lembah Dewa Naga, banyak orang memandang Lu Ming, penuh kekaguman. Mereka tahu bahwa Su Lei dan Qiu Yingying semuanya direkomendasikan oleh Lu Ming, tetapi mereka sangat jahat. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Bahkan jika roh pada level yang sama kuat atau lemah, tubuh naga Suanyin Su Lei tidak diragukan lagi merupakan konstitusi yang sangat mengerikan. Aku sudah bilang begitu, tapi kamu tidak mendengarkanku. Su Lei berbisik. Meskipun suaranya kecil, itu juga menyebar ke seluruh penonton. Banyak orang terdiam ketika mendengar suaranya. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa ingin memuntahkan darah. Pada awalnya, siapa sangka Su Lei memiliki kekuatan yang begitu kuat. Su Lei menggumamkan beberapa patah kata dan kembali ke peron. Kakak seperguruan Lu Ming, apakah aku baik-baik saja? Su Lei menatap Lu Ming dan bertanya dengan malu-malu. Ya, tapi Su Lei, kamu tidak bisa lunak pada musuh. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhmu, bahkan kerabatmu. Apakah kamu mengerti? Lu Mingdao. Memhem, Su Lei mengerti. Sue mengangguk. Ini membuat Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu, para murid dari Sekte Keinginan untuk meracuni, semuanya tenggelam dalam hati mereka. Kita akan mengubah taktik. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu membuka mulutnya. Pemimpin Tian Shenzong dan Yudu Zong terlihat jelek. Dia merenungkannya dan mengangguk tak berdaya. Awalnya, mereka ingin menggunakan perang roda untuk melenyapkan lembah naga terlebih dahulu. Tapi sekarang, Su Lei keluar dari lembah Dewa Naga dan dapat membunuh Tianjiao teratas, yang merepotkan. Jika mereka berkelahi dengan mobil, aku khawatir mereka akan masuk ke dalamnya. Saat itu, aku bahkan tidak bisa menghadiri konferensi Dambao. Mereka hanya dapat menggunakan cara lama 3 tahun lalu, pertama-tama menghilangkan beberapa sekte yang lemah, untuk mempertahankan posisi 10 besar. Ini benar-benar membuat mereka muntah darah. Awalnya, mereka ingin menghancurkan lembah Dewa Naga. Tapi sekarang, mereka harus kembali ke cara lama 3 tahun lalu. Tidak ada yang lebih ironis dari ini. Murid dari 3 sekte besar, terutama Luo Shuihan dan Moyang, lebih murung dan jelek. Benarkah segala sesuatunya akan berkembang seperti 3 tahun lalu? Banyak orang berpikir begitu. Jika itu masalahnya, kita akan kehilangan banyak muka. Setelah itu, Sekte Iblis Tianyu mulai mengirim orang untuk menantang sekte yang lemah, dan giliran lembah Dewa Naga untuk terus memburu Tianjiao, 3 sekte utama. Namun, ketika kelompok tersebut tidak punya pilihan selain menanggung secara pasif. Putaran demi putaran. Setelah banyak putaran, akhirnya 3 kekuatan terlemah disingkirkan oleh Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu. 10 besar, lahir. Setelah kelahiran 10 yang pertama, Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu akhirnya akan berurusan dengan lembah Dewa Naga. Pertempuran roda, selesaikan lembah Dewa Naga. Ketiga dewa itu bangga dengan surga, dan mata mereka penuh dengan api. Tian Shenzong pertama-tama mengirim Tianjiao teratas untuk menantang Tianjiao dari lembah Binglong dan mengalahkan Tianjiao dari lembah Naga Es. Kemudian, Sekte Iblis Tianyu mengirim Tianjiao tingkat atas untuk melawan pemimpin lembah Dewa Naga. Pertempuran itu sangat sengit. Tetapi pada akhirnya, pria dari Sekte Iblis Tianyu lebih kuat dan bersiap untuk mengalahkan pemimpin lembah Dewa Naga dari platform pertempuran. Dengan cara ini, hanya Qiu Yingying dan Su Lei yang tersisa di lembah Longshan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.